Pemurnian Ki terkuat, episode 181-190. Bab 181 Pikiran Huang Xiaolong. Nama, pemurni Ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Fang Yu kembali ke tempat latihan lagi. Xia Xiaoying mengikutinya, dan Xia Heguang melemparkan pandangan bertanya padanya. Xia Xiaoying mengangguk sebagai jawaban. Saat ini, kelompok pemain ini telah mempertahankan pergerakannya selama hampir setengah jam. Anehnya, mereka, yang pada awalnya merasa sangat sakit, secara bertahap beradaptasi dengan tindakan tersebut. Nyeri pada otot dan tulang masih terasa, namun nyerinya tidak separah saat awal mulanya. Pada saat yang sama, mereka dapat merasakan sedikit panas di meridian dan pembuluh darah di tubuh, tetapi ini bukannya tidak nyaman, melainkan perasaan nyaman. Xia Heguang terus menatap para pemain ini, memperhatikan setiap gerakan dan perubahan ekspresi mereka. Kelompok pemain ini awalnya sangat menyakitkan, tetapi sekarang tampak lebih mudah. Situasi ini memberi Xia Heguang stabilitas. Tampaknya fisik Fang Yu memiliki ciri-ciri yang luar biasa. Fang Yu memandangi rekan satu timnya dan menguap. Berlatihlah sekali atau 2 kali sehari selama seminggu, dan itu pasti akan efektif. Fang Yu berkata pada Xia Heguang. Saya harap begitu, kata Xia Heguangxin. Selanjutnya aku serahkan padamu. Aku harus kembali dan istirahat. Aku tidak banyak tidur tadi malam dan aku sedikit mengantuk, kata Fang Yu. Tidak masalah, jawab Xia Heguang setelah ragu-ragu beberapa saat. Xia Xiaoying di sampingnya mengerutkan kening ketika Fang Yu berkata, sebenarnya membiarkan Panglima Militer melakukan tugasnya sendiri. Ini terlalu tidak bertanggung jawab, bukan? Tapi karena Xia Heguang tidak mengungkapkan ketidakpuasannya, Xia Xiaoying tentu saja tidak akan banyak bicara. Fang Yu berbalik dan hendak pergi, tetapi Xia Heguang teringat sesuatu dan berkata, Kapten Fang, aku sudah berjanji padamu hadiahnya sebelumnya, aku bisa memberimu bagian dulu. Oh, Fang Yu berhenti. 10 menit kemudian, Fang Yu meminum 25 pil dalam monster yang diberikan Xia Heguang padanya dan pulang dengan puas. Saat ini, Xia Heguang hanya memiliki 25 alkimia dalam monster di tangannya, dan 45 monster yang terutang masih memerlukan waktu untuk dikumpulkan di seluruh Huaxia. Fang Yu tidak khawatir Xia Heguang akan tertinggal, jadi dia tidak terburu-buru. Segera setelah Fang Yu pergi, Xia Heguang akhirnya mengumumkan bahwa dia akan membiarkan anggota tim beristirahat. Namun saat ini, mereka tidak merasa sakit atau lelah, melainkan penuh energi. Apakah kamu merasa penuh kekuatan? Ya, saya pikir anggota tubuh saya akan patah, tetapi sekarang saya benar-benar rileks, tidak ada rasa tidak nyaman sama sekali. Saya pikir kondisi fisik saya telah mencapai puncaknya. Anggota tim terkejut dan berdiskusi dengan penuh semangat. Huang Xiaolong tidak berbicara, tetapi mencari Xia Xiaoying di tempat latihan. Memalingkan kepalanya, dia melihat Xia Xiaoying dan Xia Heguang berjalan keluar dari tempat latihan. Huang Xiaolong buru-buru mengikutinya. Xia Xiaoying berbalik, melihat Huang Xiaolong, mengerutkan kening dan berkata, Letnan Jenderal Huang, harap perhatikan nama Anda. Wajah Huang Xiaolong sedikit berubah, dan dia berkata, Ketua kelompok Xia, halo. Pada saat yang sama, Huang Xiaolong memberi hormat pada Xia Heguang di samping dan berteriak dengan hormat tampan sekali. Xia Heguang di samping mengangguk, menatap Huang Xiaolong, lalu ke Xia Xiaoying, dan berkata, kalian berdua ngobrol. Setelah berbicara, Xia Heguang keluar dari tempat latihan sendirian. Xiao, ketua tim Xia, kenapa kamu tidak memberitahuku? Ketika kamu datang ke wilayah militer Jiangnan. Huang Xiaolong bertanya sambil tersenyum. Xia Xiaoying tampak acuh tak acuh dan berkata, saya menerima undangan Das Huaixia untuk datang ke wilayah militer Jiangnan untuk menangani beberapa urusan. Mengapa saya perlu memberitahu Anda? Huang Xiaolong tampaknya sangat akrab dengan temperamen Xia Xiaoying, dan tidak peduli dengan sikap dinginnya, dan terus bertanya, lalu berapa hari ketua tim Xia akan tinggal di wilayah militer Jiangnan kali ini? Xia Xiaoying menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak yakin, lagi pula, itu bukan urusanmu, kan? Huang Xiaolong masih tidak putus asa dan ingin berbicara. Letnan Jenderal Huang, istirahatlah lebih banyak selagi saya punya waktu, ada yang harus saya tangani, dan saya akan pergi dulu.
Xia Xiaoying tidak memberi kesempatan kepada Sister Huang Xiaolong untuk terus berbicara, lalu berbalik dan pergi. Ekspresi Huang Xiaolong stagnan, berdiri diam, menyaksikan punggung Xia Xiaoying perlahan pergi, matanya terobsesi. Beberapa tahun yang lalu, saat pertama kali bertemu Xia Xiaoying, dia jatuh cinta pada Xia Xiaoying. Xia Xiaoying adalah yang paling menonjol di antara 3 saudara perempuan keluarga Xia. Dia memegang posisi penting di usia muda. Huang Xiaolong merasa bahwa dia dan Xia Xiaoying adalah pasangan yang cocok di surga, jadi dia mencari peluang untuk dekat dengan Xia Xiaoying. Sayangnya Xia Xiaoying seperti gunung es yang keras, menutup mata terhadap antusiasmenya. Sebaliknya, Xia Weiyu perlahan-lahan jatuh ke pelukannya. Huang Xiaolong tidak terlalu menyukai Xia Weiyu, tapi dia tidak menolak secara langsung. Dia memiliki ambisi yang besar, dan dia berharap suatu hari nanti, dia dapat menggantikan posisi Xia Heguang sekarang. Oleh karena itu, dia harus selangkah demi selangkah dan perlahan mendekati keluarga Xia. Meskipun dia berharap bisa bersama Xia Xiaoying di dalam hatinya, jika tidak berhasil, Xia Weiyu juga merupakan pilihan cadangan yang baik. Tunggu, kompetisi wilayah militer tahun ini, aku pasti akan menunjukkan diriku yang berbeda. Huang Xiaolong menatap punggung Xia Xiaoying, dan berkata dalam hatinya, Ketika Fang Yu kembali ke rumah, saat itu sudah jam 2 siang. Hanya ada Su Lengyun di rumah. Ketika Fang Yu kembali ke rumah, Su Lengyun sedang berada di balkon kamar Fang Yu, memandang ke kejauhan. Menyadari kembalinya Fang Yu, Su Lengyun berbalik, tersenyum tipis, dan berkata, "Saudara Yu, kamu sudah kembali. Apa yang kamu lihat?" Fang Yu bertanya. "Melihat pemandangan kota, saya jarang meninggalkan Frostcold Palace." Su Lengyun berkata ringan dengan rambut biru langitnya yang tertiup angin. "Oh, sebenarnya tidak ada yang bagus, hampir sama dengan 20 tahun lalu," kata Fang Yu. Karena itu, Fang Yu duduk di tepi tempat tidur dan mengeluarkan kotak kayu yang diberikan Xia Heguang dari tas penyimpanan, yang berisi 25 alkimia dalam monster. Su Lengyun berjalan ke arah Fang Yu dengan rasa ingin tahu dan melihat Fang Yu membuka kotak kayu itu. "Saudara Yu, ini adalah alkimia batin monster-monster, tonik aura yang luar biasa," kata Fang Yu. "Aura tonik." Su Lengyun sedikit terkejut. Dia hanya mengetahui bahwa pil bagian dalam monster dapat digunakan sebagai obat, dan belum pernah mendengar bahwa pil bagian dalam monster dapat digunakan sebagai tonik spiritual. "Hei, mereka semua adalah alkimia dalam monster tingkat rendah." Fang Yu menghela nafas, menggelengkan kepalanya, lalu mengambil alkimia batin dan memasukkannya langsung ke dalam mulutnya. Melihat pemandangan ini, mata indah Su Lengyun membelalak. Benar-benar menelannya langsung. "Saudara Yu, bisakah inti dalam monster itu menelan seperti ini?" Jawab Su Lengyun. "Tentu saja, ini adalah cara terbaik untuk menyerap aura yang terkandung dalam alkimia batin sebanyak mungkin," kata Fang Yu, memasukkan alkimia batin lainnya ke dalam mulutnya. Melihat Su Lengyun terkejut, Fang Yu menjelaskan, "Tentu saja, ini hanya untuk saya." Gelombang www.novelringan.com. Gelombang saya juga sudah memberitahu Anda sebelumnya bahwa meridian dan dantian saya lebih tangguh, jadi saya melakukan ini. Petik 2. Apakah kamu mau untuk mencobanya? Namun, saya tidak menyarankan Anda menelannya mentah-mentah seperti saya, jika tidak maka akan melukai meridian, kata Fang Yu. Su Lengyun menggelengkan kepalanya. Fang Yu tidak banyak bicara, dan menelan alkimia batin satu persatu. Namun, saat alkimia batin memasuki tubuh satu persatu, alisnya berkerut semakin dalam. Menurut masa lalu, dia menelan 5 atau 6 pil dalam monster hidup-hidup, dan dia seharusnya mampu menembus satu level. Tapi kali ini dia menelan selusin berturut-turut, dan dia tidak merasakannya sama sekali, apalagi terobosan. Semakin tinggi alamnya, semakin banyak energi spiritual yang dibutuhkan untuk menerobos. Sekarang, alkimia batin tingkat rendah ini tidak berpengaruh padaku. Fang Yu berkata dalam hatinya, "Saudara Yu, apakah kamu sekarang mengandalkan menelan alkimia batin ini untuk meningkatkan kultivasimu?" Su Lengyun bertanya dengan tenang di sebelahnya. "Yah, selain itu, tidak ada cara yang lebih efisien," jawab Fang Yu. "Aku ingat di pavilion harta karun Istana Frosthan, sepertinya ada banyak alkimia batin monster," kata Su Lengyun dengan wajah termenung. "Benar-benar." Fang Yu mengangkat kepalanya dan bertanya. Su Lengyun mengangguk dan berkata,
Ya, tetapi inti dalam monster itu telah disimpan untuk waktu yang lama. Saya tidak tahu apakah itu masih berguna. Petik 2. Tentu saja berguna. Selama alkimia batinnya ada utuh, aura di dalamnya tidak akan hilang. Fang Yu berkata, namun, sekarang hanya alkimia batin dari monster-monster tingkat 5, atau bahkan tingkat 6, yang efektif untukku. Aku akan kembali ke Frostcold Palace dalam 2 hari, dan aku akan pergi ke Paviliun Harta Karun untuk melihatnya. Jika ada alkimia dalam monster yang cocok, aku akan segera mengirimkannya ke saudara Yu, kata Su Lengyun. Bab 182, kamu tidak layak bekerja sama denganku. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Di lantai atas sebuah gedung perkantoran di Jiangnan, Zhou Cheng duduk di mejanya dengan ekspresi muram. Dia memegang ponsel di tangannya, dan ada foto di dalamnya. Di foto tersebut, ada seorang pria dan wanita. Laki-laki menatap makanan di piring, sedangkan perempuan memegang wajahnya dengan satu tangan dan menatap laki-laki dengan mata obsesif. Wanita di foto itu bernama Ding Ran, tunangan Zhou Cheng. Sore ini, dia menerima pesan teks dari telepon yang tidak dikenalnya. Isi pesan teksnya hanyalah gambar seperti itu. Pria di foto itu, Zhou Cheng, pernah terlihat di pameran kaligrafi dan lukisan Kai Gaoyang. Namanya tidak jelas, tetapi Ding Ran memanggilnya seorang teman dan berjalan mendekat untuk berbicara di depan Zhou Cheng. Zhou Cheng menatap mata Ding Ran di foto, dan kecemburuan di hatinya semakin kuat. Kurang dari seminggu, dia akan mengadakan pesta pertunangan dengan Ding Ran. Tapi sekarang saya menerima foto seperti itu. Keluarga Zhou seperti seorang kaisar asli di Pulau Jiulong, dan Zhou Cheng, sebagai tuan muda tertua dari keluarga Zhou, dilahirkan dengan sendok emas. Bagaimana dia bisa mengalami penghinaan seperti itu? Tunangannya sangat dekat dengan pria lain. Jika hal semacam ini menyebar, bagaimana wajah Zhou Cheng dan bahkan keluarga Zhou bisa tetap ada? Tidak, masalah ini harus ditangani. Zhou Cheng berpikir sejenak, mengangkat telepon di meja, dan memutar nomor. Bantu aku menyelidiki seseorang, aku perlu mendapatkan semua informasinya. Nanti, aku ingin bertemu dengannya. Pada sore hari, seseorang datang mencari Fang Yu. Kami dari Asosiasi Jiangnan Budo, dan presiden kami ingin bertemu dengan Anda. 2 prajurit berjubah putih muncul di depan pintu rumah. Saya tidak tertarik bertemu presiden Anda. Fang Yu awalnya sedang tidur siang, tapi dia sedikit tidak puas setelah bangun. Tuan Fang, ketua kami berkata bahwa dia dapat menyediakan semua yang Anda inginkan, dan Anda pasti akan tertarik. Prajurit berjubah putih itu tersenyum. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan berkata, apakah kamu tahu apa yang kuinginkan? Tentu saja, jika tidak, kami tidak akan mengganggu Anda, Tuan Fang. Jawab prajurit berjubah putih itu. Fang Yu berpikir sejenak dan menjawab, baiklah, saya bisa pergi ke sana. Mata Su Lengyun sedikit berubah ketika Fang Yu setuju. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap asosiasi Budo. Ketika dia berada di Istana Frosthan, Asosiasi Seni Bela Diri Huaibei juga mendekatinya berkali-kali, dan sebagian besar hal yang mereka bicarakan adalah perebutan kekuasaan dan distribusi keuntungan. Hal-hal inilah yang paling tidak dipedulikan Su Lengyun. Oleh karena itu, hampir setiap percakapan putus, dan Su Lengyun menolak semua tuntutan yang dibuat oleh Asosiasi Huaibei Budo. Setelah itu, Asosiasi Huaibei Budo mulai melakukan beberapa tindakan kecil, dengan sengaja menargetkan Frostcold Palace yang tidak bekerja sama dengan mereka. Su Lengyun berjalan ke sisi Fang Yu dan bertanya dengan lembut, Kakak Yu, apakah kamu ingin aku pergi bersamamu? Tidak, aku akan berkeliling dan segera kembali. Fang Yu berkata dengan ringan. Fang Yu naik mobil yang mereka kendarai dan pergi ke aula Asosiasi Jiangnan Budo. 40 menit kemudian, Fang Yu datang ke ruang konferensi. Segera setelah saya berjalan melewati pintu, saya melihat Kong Cheng dan pejabat senior lainnya dari Asosiasi Jiangnan Budo. Kong Cheng berdiri dan berkata dengan hormat, kami telah lama menunggu Tuan Fang di sini. Kami ingin berbicara denganmu dengan Tuan Fang sebelumnya, tetapi Tuan Fang menghilang selama hampir sebulan. Selama waktu ini, Tuan Fang tidak dapat ditemukan, jadi kami harus menyerah. Fang Yu menemukan suatu tempat secara acak, duduk, memandang Kong Cheng, dan bertanya, apa yang ingin kamu bicarakan ketika kamu datang kepadaku? Itu dia, Tuan Fang. Kong Cheng melihat subjek langsung Fang Yu,
jadi dia tidak akan mengulangi kata-kata lain. Dia berdiri, berjalan di depan Fang Yu, dan berkata sambil berjalan. Pertempuran mengejutkan Tuan Fang dengan Yang Mulia Guru Long di Danau Bulan telah meninggalkan kesan mendalam pada banyak orang. Tuan Fang, nama Anda, dengan cepat menyebar ke seluruh Tiongkok. Hanya saja, meskipun reputasi Anda sebagai Master Fang telah menyebar, kebanyakan orang yang belum pernah menyaksikan pertempuran dengan mata kepala sendiri tidak percaya bahwa Master Fang, Anda dapat mengalahkan Yang Mulia Rulong kuno dengan budidaya seniman bela diri bawaan. Petik 2. Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata, jadi apa? Bukankah Tuan Fang benar-benar ingin menjadi terkenal di dunia, sehingga semua pejuang di Tiongkok mengetahui nama Anda dan kekuatan menakutkan Anda? Kong Cheng menyentuh janggut di dagunya dan berkata, Tuan Fang, Tuan Surgawi Anda modal dan kekuatan tidak boleh diketahui. Anda dapat mengalahkan Yang Mulia Guru Long, dan nama Anda akan muncul di daftar Dewa Huaxia. Tapi, Huaxia daftar Dewa belum memiliki namamu. Tidakkah kamu merasa dirugikan? Daftar Dewa China, apa ini? Fang Yu bertanya. Ini adalah senjata ajaib sekaligus daftar peringkat. Hanya jika kekuatannya diakui oleh daftar dewa, barulah kamu bisa masuk dalam daftar. Mereka yang bisa bertahan di daftar semuanya adalah orang-orang kuat. Yang terkenal, jawab Kong Cheng. Oh, masih ada hal seperti itu sekarang. Fang Yu tiba-tiba menyadari, dan mengangguk. Tuan Fang, kamu mempunyai kekuatan yang begitu kuat, tetapi kamu belum muncul dalam daftar para dewa. Tahukah kamu kenapa? Seseorang tingkat tinggi di samping Kong Cheng berdiri. Dia adalah wakil presiden Asosiasi Jiangnan Budo, Lu Qinghai. Sebelum Fang Yu dapat menjawab pertanyaannya, Lu Qinghai melanjutkan, itu karena reputasimu, tidak cukup besar. Meskipun Anda mengalahkan Yang Mulia Guru Long di Danau Hati Bulan, orang-orang yang melihat pemandangan ini dengan mata kepala Anda sendiri, bagaimanapun juga, itu adalah minoritas. Petik 2. Jadi, Fang Yu bertanya dengan penuh minat. Tuan Fang, Anda harus mendorong tangan Anda. Anda memiliki kekuatan yang kuat dan harus diketahui semua orang. Dan Asosiasi Jiangnan Budo kami dengan senang hati menjadi promotor Anda. Dorong Anda ke seluruh Huaxia. Biarkan semua Huaxia tahu bahwa Jiangnan memiliki Tuan Fang, Anda adalah pria yang sangat kuat. Lu Qinghai berkata dengan penuh semangat. Fang Yu tanpa ekspresi. Dia sudah tahu tujuan orang-orang ini mencarinya. Tuan Fang, kami dapat memberi Anda sumber daya terbaik untuk menjadikan Anda yang paling terhormat di selatan Sungai Yangtze, disembah oleh ribuan orang. Apa yang bisa diperoleh oleh Yang Mulia Guru Long, Anda juga bisa mendapatkannya. Kemakmuran dan kekayaan ada di ujung jari Anda. Kong Cheng melanjutkan ke samping. Lalu apa yang harus saya bayar? Fang Yu bertanya. Anda hanya perlu menjadi tetua tamu dari Asosiasi Jiangnan Budo kami. Sederhananya, Anda menjadi juru bicara Asosiasi Jiangnan Budo kami. Kong Cheng berkata, menjadi juru bicara, apa yang harus saya lakukan? Fang Yu bertanya, sebenarnya, tidak perlu melakukan apapun. Setelah itu, Anda akan menjadi anggota Asosiasi Jiangnan Budo kami dan akan selalu mewakili kepentingan kami. Kami akan menjadi komunitas yang memiliki kepentingan. Kong Cheng tersenyum. Petik 2. Tuan Fang, bagaimana menurut Anda? Di ruang pertemuan, semua petinggi memandang Fang Yu. Fang Yu mengusap wajahnya dan berkata, kamu mencariku untuk ini. Ya, jawab Kong Cheng. Kalau begitu aku akan memberitahumu dengan jelas, aku tidak tertarik dengan ini. Kemuliaan dan kekayaan apa yang tidak berguna bagiku, kata Fang Yu sambil berdiri. Ekspresi Kong Cheng tetap tidak berubah, melainkan tertawa. Hahaha, Tuan Fang, orang kuat sepertimu tentu saja tidak akan mengingini hal-hal duniawi ini. Kami tersinggung. Namun, jika kami bersedia memberikan pil bagian dalam monster, saya ingin tahu apakah Tuan Fang memiliki pendapat Anda. Alkimia bagian dalam monster. Mata Fang Yu sedikit berubah, dia menatap Kong Cheng, dan berkata, apakah kamu memiliki inti dalam monster? Melihat perubahan ekspresi Fang Yu, jejak kebanggaan muncul di mata Kong Cheng. Dia sudah menyelidikinya, dan yang paling dibutuhkan Fang Yu sekarang adalah inti dalam monster. Dia pertama kali menggunakan duniawi tertarik untuk merayu Fang Yu. Jika Fang Yu menolak, gunakan alkimia batin monster itu lagi. Tentu saja, Kong Cheng mengeluarkan tas penyimpanan, lalu mengeluarkan beberapa alkimia dalam monster di dalam kotak kaca. Tuan Fang, selama Anda bersedia bekerja sama dengan kami,
kami dapat menyediakan aliran alkimia batin monster yang stabil. Kong Cheng berkata sambil tersenyum percaya diri. Dia yakin bahwa gelombang www.novelringan.com gelombang Fang Yu tidak bisa menolak kali ini. Fang Yu memandang Nei Dan di atas meja dan menyipitkan matanya. Mereka semua adalah alkimia dalam monster tingkat rendah dari tingkat kedua dan ketiga. Alkimia batin monster semacam ini tidak banyak berpengaruh pada Fang Yu sekarang. Selain itu, Fang Yu tidak berniat bekerja sama dengan asosiasi Budo. Alasan dia datang ke sini hanya untuk mengetahui seberapa banyak informasi yang dimiliki asosiasi Jiangnan Budo tentang dia. Saya tidak tertarik. Fang Yu berbalik dan pergi. Pejabat senior asosiasi Budo yang hadir tercengang. Tidak ada yang berpikir bahwa bahkan jika dia mengeluarkan inti monster itu, Fang Yu tetap tidak tertarik. Informasi yang mereka terima dengan jelas menyatakan bahwa Fang Yu sangat membutuhkan pil dalam monster. Tuan Fang, apa ketidakpuasan Anda terhadap kami? Kong Cheng bertanya dengan cemas. Tidak ada ketidakpuasan, tapi saya akan mengatakan yang sebenarnya. Fang Yu berbalik dan berkata dengan ringan, kalian asosiasi seni bela diri, tidak pantas bekerja sama dengan saya. Begitu ucapan ini keluar, wajah orang lain yang hadir berubah. Wajah Kong Cheng menjadi muram. Ketulusan mereka sudah cukup, tetapi Fang Yu tidak hanya menolak bekerja sama dengan mereka, tetapi bahkan meremehkan asosiasi seni bela diri mereka. Terlalu sombong. Tuan Fang, kami dengan tulus bekerja sama dengan Anda, tetapi Anda memperlakukan kami dengan sikap seperti itu. Dalam hal ini, kami tidak perlu melindungi Anda. Kong Cheng berkata dengan suara yang dalam. Selamatkan aku. Fang Yu mengangkat alisnya. Aku mengundangmu ke sini hari ini, sebenarnya ada alasan lain. Kong Cheng menunjukkan tatapan kejam di matanya dan berkata, ada pria besar yang ingin bertemu denganmu. Bentak. Pada saat ini, sebuah pintu di sebelah ruang konferensi dibuka, dan seorang lelaki tua dengan wajah kekanak-kanakan keluar. Ini adalah tetua ketiga dari keluarga Zheng. Tetuanya, ingin bertemu denganmu. Bab 183, Tembakan yang Keterlaluan. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. 4 lelaki mengikuti lelaki tua itu, semuanya mengenakan jubah hitam. Setelah memasuki ruang pertemuan, lelaki tua itu memandang sekilas ke arah Fang Yu, lalu menoleh ke Kong Cheng, tersenyum dan berkata, Ketua Kong, terima kasih telah mendatangkan orang untuk saya. Ini hanya bantuan kecil, kenapa terima kasih? Kong Cheng berkata dengan hormat. Betapa mulianya status tetua ketiga dari keluarga Zheng, di seluruh dunia seni bela diri Jiangnan, tidak ada yang memiliki status lebih tinggi dari dia. Sebelum Fang Yu diundang, Kong Cheng sudah mendiskusikan kerjasama dengan tetua ketiga keluarga Zheng. Alasan mengapa Fang Yu diundang adalah untuk menguji niatnya. Di sisi lain, itu adalah permintaan dari tetua ketiga keluarga Zheng. Sejak tetua ketiga dari keluarga Zheng memasuki ruang pertemuan, suhu seluruh ruang pertemuan sepertinya turun beberapa derajat. Tetua ketiga dari keluarga Zheng terlihat baik dan tampan, tetapi tubuhnya sedikit memancarkan aura yang menakutkan. Nafas Wu Zun. Selain itu, 4 bawahan di belakang tetua ketiga keluarga Zheng bukanlah seniman bela diri biasa, tetapi 4 ahli seni bela diri. 1 seniman bela diri, 4 ahli seni bela diri. Ini adalah kisah dalam keluarga Zheng. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa 5 orang ini saja sudah cukup untuk menekan seluruh dunia seni bela diri Jiangnan. Oleh karena itu, pejabat senior asosiasi Jiangnan Budo sangat menghormati ketiga tetua keluarga Zheng. Fang Yu diam-diam menatap lelaki tua di depannya. Tetua ketiga dari keluarga Zheng. Keluarga Zheng benar-benar berusaha keras untuk menimbulkan masalah. 3 wali keluarga Zheng datang kemarin, dan hari ini mereka mengirim para tetua. Basis budidaya di akhir periode pembentukan pil sangat bagus. Cahaya terang muncul di mata Fang Yu. Tetua ketiga dari keluarga Zheng adalah orang dengan tingkat kultivasi tertinggi yang dia temui dalam 100 tahun terakhir. Pada saat ini, tetua ketiga dari keluarga Zheng menoleh, memandang Fang Yu, dan berkata, orang tua ini telah hidup lebih dari 90 tahun, dan ini adalah pertama kalinya saya melihat pria muda yang luar biasa seperti itu. Anda, jangan salahkan kamu, aku baru hidup lebih dari 90 tahun, dan pengalamanku terlalu dangkal, kata Fang Yu. Mendengar kalimat ini, ekspresi orang lain yang hadir berubah.
Beraninya Fang Yu ini berbicara kepada tetua ketiga keluarga Zheng dengan sikap seperti itu. Terlalu sombong, bukan? Tetapi tetua ketiga dari keluarga Zheng tidak memiliki sedikit pun gejolak di wajahnya, dan berkata, kamu adalah seorang pemuda. Saya seperti kamu ketika saya seusiamu, mengira saya adalah pusat dunia. Tetapi seiring bertambahnya usia, saya dengan cepat mengetahui kebenarannya. Ada orang di luar, dan ada surga di luar langit. Saya memiliki pemahaman seperti itu di usia 90-an, lumayan. Fang Yu mengangguk. Anda, melihat bahwa Fang Yu tidak menghormati ketiga tetua, keempat penjaga keluarga Zheng di belakangnya semuanya memiliki wajah jelek dan mau tidak mau ingin berdiri dan membiarkan Fang Yu tutup mulut. Tapi tetua ketiga dari keluarga Zheng mengangkat tangannya dan menghentikan mereka. Dunia seni bela diri Jiangnan sangat lemah. Sebelum tahun ini, jika saya maju 50 tahun, tidak ada yang bisa menarik perhatian saya. Tetua ketiga dari keluarga Zheng berdiri dengan tangan di belakang, menatap Fang Yu dengan mata acuh tak acuh. Dapat dikatakan bahwa keluarga Zheng kami hanya perlu mengirimkan sepertiga kekuatan untuk menekan seluruh dunia seni bela diri Jiangnan, dan tidak ada yang bisa melawan. Mendengar kata-kata tetua ketiga dari keluarga Zheng, beberapa pejabat senior asosiasi Jiangnan Budo yang hadir semuanya menjadi pucat. Ketua Kong, saya harap apa yang saya katakan tidak membuat Anda merasa tidak nyaman. Saat ini, tetua ketiga dari keluarga Zheng memandang Kong Cheng. Seluruh tubuh Kong Cheng gemetar, dan berkata berulang kali, sama sekali tidak, sama sekali tidak. Apa yang dikatakan ketiga tetua adalah fakta. Semua anggota asosiasi Jiangnan Budo tidak memiliki pendapat. Tetua ketiga dari keluarga Zheng tersenyum tipis dan menatap Fang Yu lagi. Sejujurnya, saya terkejut Jiangnan bisa memiliki seorang jenius seni bela diri seperti Anda. Fang Yu tidak berbicara. Pada saat yang sama, saya juga sangat penasaran, bagaimana Anda melakukannya. Basis budidaya seniman bela diri bawaan, tetapi dapat mengalahkan seni bela diri, benar-benar tidak pernah terdengar. Bahkan jika Anda melihat 5.000 orang di Tiongkok sejarah bertahun-tahun, saya khawatir Anda tidak dapat menemukan hal yang sama. Keberadaan tetua ketiga dari keluarga Zheng melanjutkan. Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata, apa yang ingin kamu katakan? Saya datang ke Jiangnan untuk bertemu dengan Anda hari ini, tidak ingin mengambil nyawa Anda. Permusuhan antara keluarga Zheng kami dan Anda belum mencapai titik kematian tanpa akhir. Tapi, pada titik ini, tetua ketiga dari keluarga Zheng terdiam, kamu harus memberitahuku rahasiamu. Mendengar kata-kata ini, Kong Cheng menunggu sampai mata staf tingkat tinggi sedikit berubah. Rahasia ini juga yang ingin mereka ketahui. Bagaimana Fang Yu berhasil mengalahkan Wu Zun dengan basis budidaya prajurit bawaan? Jika Anda bersedia mengatakan yang sebenarnya, keluarga Zheng kami tidak akan pernah mempermalukan Anda. Sebaliknya, mulai sekarang, Anda akan menjadi tamu terhormat keluarga Zheng kami. Jika Anda mau, kami bahkan dapat membiarkan Anda menjadi tamu yang lebih tua dari keluarga Zheng kami. Kata dengan Fang Yu. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, rahasia. Rahasia apa yang kumiliki? Tetua ketiga dari keluarga Zheng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata, menurut pendapat saya, tidak ada benar atau jahat dalam perjalanan seni bela diri, yang ada hanyalah kekuatan dari kekuatan. Fang Yu, di sini, kamu bisa mengatakan secara langsung tentang teknik kultivasi jahat yang telah kamu kuasai. Saya jamin tidak ada seorang pun di ruangan itu yang akan berbicara. Seni perbaikan kejahatan. Mendengar kata ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Ternyata Fang Yu begitu kuat, mengandalkan teknik budidaya jahat. Pantas saja menjadi begitu mudah dan menakutkan. Kataku, dengan mengandalkan mentalitas seni bela diri yang ada, sangatlah mustahil untuk mencapai orang seperti itu. Kong Cheng memandang Fang Yu dengan ekspresi kaget. Dan setelah terkejut, banyak orang memandang mata Fang Yu dengan jijik. Teknik budidaya jahat adalah teknik yang paling menghina bagi seniman bela diri. Karena semua teknik kultivasi jahat mengikuti sebuah prinsip, yaitu merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri. Sejak munculnya seni bela diri di Huaxia, Xiesiu menjadi tikus yang menyeberang jalan, dan semua orang berteriak dan memukul. Mengandalkan teknik budidaya jahat, sekuat apapun itu, tidak akan dihormati. Siapa yang memberitahumu bahwa aku menguasai teknik budidaya jahat? Fang Yu bertanya, kamu tidak perlu membantah hal ini. Sejauh yang aku tahu,
inilah yang dikatakan Guru Long sebelum kamu membunuhnya. Kata tetua ketiga dari keluarga Zheng perlahan. Fang Yu, kamu secara tak terduga menggunakan teknik kultivasi jahat untuk membunuh yang mulia di dunia seni bela diri Jiangnan selama 100 tahun. Kejahatan seperti itu cukup untuk memenjarakanmu seumur hidup. Kong Cheng di samping tidak bisa menahan amarahnya. Penjara, mata Fang Yu tiba-tiba menjadi dingin, dan dia melirik ke arah Kong Cheng. Kong Cheng hanya merasakan hawa dingin muncul dari telapak kakinya, seperti jatuh ke dalam gua es. Fang Yu, jangan marah. Seperti yang saya katakan sebelumnya, selama Anda mengatakan yang sebenarnya tentang teknik kultivasi jahat yang telah Anda kuasai, saya tidak akan pernah membiarkan hal-hal hari ini menyebar. Dan, mulai sekarang, Anda akan melakukannya jadilah teman keluarga Zheng kami. Kata tetua ketiga dari keluarga Zheng dengan tenang. Fang Yu memandang tetua ketiga dari keluarga Zheng dan berkata dengan dingin, apa teknik budidaya jahat itu? Tahukah Anda definisinya? Tetua ketiga dari keluarga Zheng sedikit mengernyit dan berkata, Anda menyerap budidaya orang lain untuk Anda gunakan sendiri. Ini adalah teknik budidaya yang sangat jahat. Gelombang www.lightnovelpdf.com gelombang tidak memerlukan definisi apapun. Kamu tidak mengerti, berpura-pura menjadi master. Fang Yu berkata sambil tersenyum dingin. Mendengar kalimat ini, bahkan tetua ketiga dari keluarga Zheng tidak dapat menahan diri. Dia tampak murung dan berkata, sepertinya kamu tidak ingin berteman dengan keluarga Zheng kami. Keluarga Yu Zheng tidak memenuhi syarat untuk berteman denganku. Fang Yu berkata dengan dingin. Suasana hatinya sedang baik hari ini, tapi suasana hatinya hancur total oleh perkataan Kong Cheng barusan. Meski urusan Tian Daozong sudah lama terjadi, ia tetap tidak bisa melepaskannya. Sekarang, selama dia mendengar informasi yang relevan tentang sel, permusuhan yang menumpuk di hatinya akan meledak. Sepertinya aku menyia-nyiakan lidahku. Mata tetua ketiga Zheng tajam, dan aura di tubuhnya tiba-tiba meledak. Ledakan, meja konferensi dan kursi di sampingnya langsung terguncang. Semburan kekuatan yang kuat menyebar ke sekeliling. Semua prajurit yang hadir harus melepaskan energi sejati untuk berdiri teguh. Pada saat ini, tetua ketiga dari keluarga Zheng tidak lagi baik hati sebelumnya, dan temperamen seluruh orang menjadi galak dan kejam. Ekspresi Fang Yu acuh tak acuh, dan matanya juga dingin. Fang Yu, jika kamu berpikir bahwa kamu bisa mengalahkan Guru Long, kamu bisa mengalahkan Wu Zun lainnya, maka kamu salah besar. Tetua ketiga dari keluarga Zheng berkata dengan dingin, Guru Long hanyalah Wu Zun baru. Bahkan alamnya tidak stabil, dan teknik kultivasinya bahkan lebih buruk. Jika dia berdiri di depanku, aku hanya perlu satu jari untuk membunuhnya. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Oh, apakah kamu begitu kuat? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Tetua ketiga dari keluarga Zheng tampak acuh tak acuh, mengangkat tangan kanannya, mengulurkan jari telunjuknya, dan menghadap Fang Yu. Anda memiliki kesempatan untuk mengalaminya sekarang. Bab 184 Kecepatan Fang Yu. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik yang perlu diingat, novel bagus tidak memiliki pop-up. Boom, jari telunjuk tetua ketiga keluarga Zheng bersinar hijau. Semburan amarah, bahkan mengandung kekuatan penghancur, terpancar dari ujung jarinya. Merasakan kekuatan yang menakutkan ini, orang-orang di sebelah mereka terkejut, dan mereka mundur lagi dan lagi, takut terluka karena kesalahan. Berbeda dengan kelompok orang yang ketakutan ini, Fang Yu berdiri diam, tanpa ada gelombang di wajahnya. Anak muda, masih harus berkumpul, kalau tidak maka akan mudah mati. Suara tetua ketiga keluarga Zheng, disertai seberkas cahaya biru dari ujung jarinya, diarahkan ke Fang Yu. Ledakan, dalam sekejap, cahaya cian meledak di dada kiri Fang Yu. Tetua ketiga dari keluarga Zheng meletakkan tangan kanannya, matanya acuh tak acuh. Namun detik berikutnya, matanya berubah. Setelah lampu hijau menghilang, Fang Yu masih berdiri di tempat, dengan tangan kanannya menutupi dada kirinya. Ada semburan udara putih di tangannya, dan tidak ada bekas luka. Tubuh fisiknya sendiri yang memblokir jari pengumpul ki-nya. Mata tetua ketiga dari keluarga Zheng terkejut, dan pada saat yang sama, hatinya menjadi semakin bersemangat. Jika Fang Yu dibunuh dengan mudah olehnya, dia malah akan kecewa. Dan semakin kuat kinerja Fang Yu, semakin menunjukkan bahwa teknik budidaya jahat Fang Yu sangat kuat. Selama Fang Yu dikalahkan,
teknik budidaya jahat ini dapat diperoleh, dan kekuatan keluarga Zheng dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Tetua ketiga dari keluarga Zheng mengangkat tangannya lagi dan menepuk telapak tangan Fang Yu. Fang Yu melintas ke samping, hanya menyisakan bayangan di udara. Ledakan, tetua ketiga dari keluarga Zheng menamparkan udara, dan meledakkan seluruh dinding di belakang Fang Yu menjadi lubang besar. Namun dia segera menarik kembali isyarat itu dan mundur 2 atau 3 langkah. Karena saat ini Fang Yu sudah muncul di depannya. Saya ingin melihat apakah Anda bisa memberi saya 2 pukulan. Fang Yu berkata dengan ringan. Di saat yang sama, sambil mengangkat tinjunya, dia meledak. Wow, pukulan itu menembus udara dan menyebabkan ledakan sonik. Tetua ketiga dari keluarga Zheng mundur, tetapi kecepatannya jauh lebih kecil dari kecepatan pukulan ini. Melihatnya, pukulan itu hendak mengenai wajahnya. Ledakan, namun pukulan ini langsung menembus tubuhnya dan menghantam udara. Adegan ini menyebabkan ledakan seru. Bagaimana kabarnya? Fang Yu dengan jelas memukul tetua ketiga dari keluarga Zheng dengan 1 pukulan. Pada saat ini, sosok tetua ketiga keluarga Zheng di depan Fang Yu perlahan memudar di udara hingga menghilang. Ini adalah tubuh yang tidak berwujud. Fang Yu berdiri di sana, menoleh untuk melihat ke sisi lain. Benar saja, tetua ketiga dari keluarga Zheng melayang di udara. Kamu bisa memaksaku menggunakan langkah hantu, tubuhmu sangat cepat. Tapi itu saja. Tetua ketiga dari keluarga Zheng mengulurkan telapak tangannya menghadap posisi Fang Yu. Yang Senjue, semburan cahaya putih yang sangat menyilaukan terpancar dari tangannya. Di saat yang sama, orang-orang yang mundur jauh merasakan suhu di sekitarnya tiba-tiba naik. Nafas panas mengalir ke arah Anda. Ini adalah teknik sihir tingkat tinggi, Yang Senjue. Di seluruh keluarga Zheng, hanya tetua super dan tetua ketiga yang menguasai teknik sihir super. Seru seorang wali keluarga Zheng. Ini Yang Senjue, ya Tuhan. Ekspresi 3 pelindung keluarga Zheng lainnya berubah, dan mereka menatap tetua ketiga keluarga Zheng di kejauhan. Sebagai pelindung keluarga Zheng, kekuatan mereka tidak lemah, dan status keluarga mereka tidak rendah. Namun meski begitu, mereka masih belum memenuhi syarat untuk menyentuh mantra tingkat Yang Senjue. Ini adalah mantra yang hanya bisa dipraktikkan oleh keluarga Zheng, dikatakan sangat kuat. Sepertinya ketiga tetua telah memutuskan untuk membunuh, bagaimana Fang Yu bisa bertahan ketika dewa yang benar-benar keluar. Gumam seorang wali keluarga Zheng. Yang Senjue, bukankah ini metode rahasia Yang Shenzong 4000 tahun yang lalu? Masih belum hilang. Fang Yu sedikit terkejut dan bertanya. Di udara, cahaya di tangan tetua ketiga keluarga Zheng semakin kuat, seperti matahari kecil. Nafas panas memenuhi seluruh ruang konferensi. Wow, setelah suhu mencapai tingkat tertentu, meja konferensi di ruang konferensi, bahkan lantai dan dinding, semuanya terbakar. Ada semburan ki kemerahan yang memancar di sekitar tubuh Fang Yu, menahan sebagian besar panas. Namun meski begitu, Fang Yu masih berkeringat di dahinya. Sial, panas sekali. Dengan bola api sebesar itu di tangannya, bukankah dia kepanasan? Fang Yu bertanya. Pada saat ini, seluruh ruang konferensi diterangi oleh api yang berkobar. Tidak, jika ini terus berlanjut, pakaianku masih harus terbakar, dan bola apinya harus segera dipadamkan. Fang Yu menendang kakinya, sosoknya bersinar, dan bergegas menuju tetua ketiga dari keluarga Zheng. Melihat Fang Yu bergegas ke arahnya, mengetahui bahwa matahari kecil di tangannya adalah sumber panas, dia berani berlari ke arahnya. Apa bedanya ini dengan ngengat yang memadamkan api? Saat Fang Yu mendekatinya, tetua ketiga dari keluarga Zheng mendorong ke depan dengan kedua tangannya. Matahari kecil langsung menyinari Fang Yu. Panas terik yang bisa membakar segalanya, mendekati Fang Yu. Fang Yu mengangkat tangan kanannya dengan mata yang menakjubkan. Ada semburan cahaya keemasan dari tangan kanannya, dan sebuah pukulan menghantam matahari kecil di depannya. Ledakan, tinju Fang Yu ada di sana, dan dia langsung terjun ke matahari kecil. Mencari kematian, tetua ketiga dari keluarga Zheng tersenyum dingin, dan cahaya cian muncul di tubuhnya, membentuk tirai tipis, berdiri di sekeliling tubuhnya. Tubuh yang menyebalkan, kekuatan yang terkandung dalam matahari kecil ini bisa menghancurkan radius 1 kilometer. Suhunya bahkan ribuan derajat Celcius. Fang Yu menyerang dengan pukulan seperti itu, tidak hanya meledakkan kekuatan matahari kecil, tetapi juga langsung terbakar oleh suhu yang sangat tinggi. Ledakan,
Detik berikutnya, matahari kecil itu langsung meledak. Cahaya menyilaukan meledak, dan semua orang yang berdiri di kejauhan hanya bisa memejamkan mata dan tidak melihat apapun. Gelombang kuat gagal menyerang, dan bahkan orang-orang yang berada jauh pun ikut terhempas. Dalam proses terkejutnya, Kong Cheng membuka matanya lebar-lebar dan menyaksikan aula asosiasi Budo di kejauhan runtuh. Sosok yang bersinar dengan cahaya biru muncul dari asap. Ia adalah tetua ketiga dari keluarga Zheng. Tetua ketiga dari keluarga Zheng berdiri di udara, dengan tangan di punggung, dengan merendahkan melihat ke aula yang masih runtuh, dengan mata acuh tak. Acuh, bagus sekali, belum mati. Dia masih bisa merasakan napas Fang Yu. Tapi dia yakin Fang Yu akan terluka parah setelah pukulan ini, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawannya secara langsung. Sekarang adalah waktunya dia mencabut teknik perbaikan jahat itu dari mulut Fang Yu. Apakah ini kekuatan tetua ketiga dari keluarga Zheng terlalu kuat? Ini jauh lebih mengejutkan daripada Yang Mulia Rulong kuno. Dia sepertinya tidak berusaha apapun, tapi kekuatannya sangat menakutkan. Menderita dari depan, siapa yang bisa menahannya? Fang Yu. Aku khawatir dia jatuh. Beberapa pejabat senior asosiasi Budo tampak kaget dan angkat bicara. Wow, pada saat ini, pelangi panjang muncul di reruntuhan aula. Sosok yang bersinar dengan lampu merah bergegas menuju tetua ketiga dari keluarga Zheng di udara. Kecepatannya sangat cepat. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang orang tidak bisa mengimbangi pandangannya. Hanya bayangan sisa di udara yang bisa dilihat. Tetua ketiga dari keluarga Zheng juga terkejut. Dia tidak menyangka Fang Yu masih bisa memiliki kecepatan seperti itu setelah menderita Dewa Matahari. Hampir dalam sekejap, Fang Yu bergegas ke depannya. Itu pukulan terkuatmu tadi. Masih belum cukup kuat. Karena kamu tidak membunuhku, terserah aku untuk membunuhmu. Fang Yu berkata dengan acuh tak acuh, sambil meninju. Wajah tetua ketiga Zheng berubah sedikit, dan dia dengan cepat menstabilkan pikirannya, dan menjalankan langkah hantu. Bentak. Pukulan Fang Yu kembali mengudara seperti sebelumnya. Namun dia tidak berhenti sejenak, dan langsung bergegas ke arah lain. Tetua ketiga dari keluarga Zheng yang baru saja muncul dalam posisi ini mengubah wajahnya secara drastis. Bagaimana kecepatan Fang Yu bisa begitu cepat? Ini kurang dari setengah detik, dan dia muncul di hadapannya lagi. Wow, tepat ketika tetua ketiga dari keluarga Zheng terkejut, Fang Yu melancarkan pukulan lagi. Tetua ketiga dari keluarga Zheng mengertakkan gigi dan menjalankan langkah hantu lagi. Bentak, Fang Yu mengudara lagi, namun kali ini cukup menegangkan. Dapat dikatakan bahwa tetua ketiga dari keluarga Zheng akan dipukul oleh Fang Yu Zheng hanya dalam 1 detik. Langkah pantom digunakan olehmu untuk melarikan diri. Itu sia-sia. Begitu tetua ketiga dari keluarga Zheng menetap, suara Fang Yu terdengar dari telinganya. Tetua ketiga dari keluarga Zheng melompat dalam hatinya dan berbalik untuk melihat ke sisinya. Benar saja, Fang Yu berdiri di sampingnya. Bagaimana Anda melakukannya? Sebelumnya, Fang Yu bisa dengan cepat menjelaskannya. Tapi kali ini, Fang Yu benar-benar sampai pada posisi ini sebelum dia. Ini bukan yang bisa dijelaskan Senfa. Bab 185 Menara Sihir Kota. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik yang perlu diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Boom, kali ini, tetua ketiga dari keluarga Zheng tidak punya waktu untuk menjalankan phantom step, jadi Fang Yu memukulnya dengan pukulan. Retak, dengan suara yang tajam, tetua ketiga dari keluarga Zheng terbang dengan kecepatan ekstrim seperti layang-layang dengan garis putus-putus, dan dia terbang beberapa kali di udara. 3 tetua. Keempat pelindung keluarga Zheng pulih lebih dulu dan berteriak. Pada saat ini, anggota tingkat tinggi dari asosiasi Jiangnan Budo semuanya bodoh dan membeku di tempat. Mereka bahkan belum bereaksi, karena Fang Yu dan tetua ketiga dari keluarga Zheng baru saja memainkan serangkaian pertempuran, kecepatannya terlalu cepat. Hanya dalam beberapa detik, jaraknya ribuan meter, dan masih ada beberapa bayangan di udara, yang membuat orang terpesona dan tidak bisa melihat dengan jelas. Banyak di antara mereka yang masih tercengang dan blank. Ledakan, tetua ketiga dari keluarga Zheng terbang ratusan meter dan menabrak dinding batu hingga nyaris tidak menstabilkan tubuhnya. Dia menyentuh pipinya, hanya untuk merasakan cairan hangat. Sekilas, itu semua adalah darah. Dia merasa bagian kanan wajahnya yang terkena Fang Yu telah kehilangan kesadaran.
Sudah berapa tahun dia tidak mengalami cedera serius. Tetua ketiga dari keluarga Zheng memandang Fang Yu yang bergegas ke arahnya dengan mata serius. Kekuatan putra ini sungguh tak terduga. Baik kekuatan fisik maupun kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Pantas saja keluarga Zheng kami menderita karenanya berulang kali. Jika kamu membiarkannya tumbuh beberapa tahun lagi, konsekuensinya akan menjadi bencana. Setelah mendapatkan metode kultivasi jahat yang dia kuasai, dia harus membunuh anak ini. Setelah melihat keterampilan menakutkan Fang Yu, tetua ketiga dari keluarga Zheng memiliki keputusan di dalam hatinya. Anak ini, jangan pernah tinggal. Kamu hanya bisa menggunakan trik itu. Tetua ketiga dari keluarga Zheng tampak sangat menakjubkan, dan mengeluarkan tas penyimpanan, dari mana dia mengeluarkan menara perak seukuran telapak tangan. Pada saat yang sama, dia mulai melafalkan rumusnya. Fang Yu telah mencapai posisi sekitar 50 meter di depannya. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya saat melihat menara perak kecil di tangan tetua ketiga keluarga Zheng. Senjata ajaib ini familiar. Menara ajaib, bangun. Penjaga ketiga dari keluarga Zheng berdarah dan berteriak. Menara perak seukuran telapak tangan tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Segera, menara perak kecil itu tumbuh seukuran rumah, melayang di udara. Di kejauhan, melihat penampakan menara perak ini, keempat penjaga keluarga Zheng mengubah wajah mereka. Fang Yu sebenarnya memaksa ketiga tetua untuk memanggil menara ajaib kota. Menara iblis kota bukan hanya pembunuh terkuat dari tiga tetua, tetapi juga harta karun keluarga Zheng. Ini adalah senjata ajaib yang ditinggalkan ahlinya kepada keluarga Zheng 50 tahun yang lalu, dan tidak boleh digunakan dengan mudah sebelum hidup dan mati. Tapi sekarang, tiga tetua telah memanggil menara penindas iblis. Ini menunjukkan bahwa dia telah mencapai waktu paling berbahaya. Keempat penjaga keluarga Zheng saling melirik, dan bergegas menuju posisi Fang Yu dan tetua ketiga keluarga Zheng. Menara ajaib sudah habis, jadi tentu saja mereka tidak bisa berdiri dan menonton. Anda harus melakukan yang terbaik untuk membantu ketiga tetua dan melenyapkan Fang Yu. Saat ini, Fang Yu sudah mengenali pagoda perak ini. Ini adalah harta karun agama Buddha saat itu, dan setiap murid inti pasti memilikinya. Namun pada saat itu, senjata ajaib ini tidak disebut Demon Suppression Tower, melainkan Demon Surge Tower. Teknik sihir yang kamu gunakan dan senjata sihir yang kamu gunakan semuanya berasal dari sekte kuno. Dari mana kamu mendapatkan ini? Fang Yu bertanya sambil memandangi tetua ketiga dari keluarga Zheng. Tetua ketiga dari keluarga Zheng tampak tegas dan berkata, tanggal kematianmu telah tiba, tidak perlu bertanya terlalu banyak. Begitu suara itu turun, tetua ketiga dari keluarga Zheng meraung dan mengangkat tangannya. Menara pemanggilan, yang diparkir di udara, tiba-tiba terangkat dan terbang menuju lokasi Fang Yu. Ada getaran logam yang kuat. Bas! Dalam sekejap, menara penindasan muncul di kepala Fang Yu. Tekanan yang menyesakkan menekan tubuh Fang Yu. Boom! Tanah di bawah kaki Fang Yu langsung retak. Benar, kekuatan ini sebenarnya bisa membuatku merasakan sedikit tekanan. Fang Yu melihat ke atas, hanya untuk melihat kegelapan di dalam menara penindas iblis. Engah, detik berikutnya, menara penekan iblis terbanting, menutupi Fang Yu. Dalam sekejap, ledakan, dengan suara keras, menara ajaib kota itu jatuh ke tanah. Dan Fang Yu terjebak di dalam menara oleh menara penindas iblis. Sekarang, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kemampuan tubuhmu tidak berguna dalam kecepatan. Ditekan oleh menara penindas iblis, kamu hanya bisa membiarkan aku membunuh. Tetua ketiga keluarga Zheng sangat gembira dan berjalan ke menara penindas iblis. Tiga tetua, pada saat ini, tetua ketiga, lukamu. Melihat tetua ketiga dari keluarga Zheng dipukuli hingga pipinya berlumuran darah, warna kulit keempat penjaga berubah. Ketiga tetua adalah anggota inti dari keluarga Zheng mereka, dan tidak boleh ada perbedaan. Cederaku tidak serius, Fang Yu sudah diambil olehku. Selanjutnya, kita hanya perlu menggunakan beberapa cara untuk bertanya tentang teknik perbaikan jahat. Keluarga tetua ketiga Zheng melambaikan tangannya dan berkata, pada saat ini, pejabat senior asosiasi Jiangnan Budo juga bergegas, melihat cahaya perak di depan menara penindas iblis, dengan mata terkejut. Mereka belum pernah melihat senjata ajaib sebesar ini. Karena runtuhnya gedung aula persekutuan, seluruh penjaga asosiasi Jiangnan Budo bergegas, ada lebih dari 100 orang. Mereka semua mengenakan jubah putih dan mengepung tempat ini.
Bagaimana dengan korban jiwa? Kong Cheng melangkah maju dan berbicara dengan kapten penjaga. Para petinggi lainnya menatap kosong ke menara penindas iblis tidak jauh dari sana. Fang Yu memasuki ruang yang indah. Itu bukan hitam, tapi emas. Ia bisa melihat beberapa patung Buddha di hadapannya, dan satu demi satu dalam bahasa Sanskerta, menyapa matanya. Dengan karakter tersebut, patung Buddha tersebut tidak statis. Mereka terbang menuju Fang Yu satu persatu, dan kemudian tenggelam di tubuh Fang Yu. Pada saat yang sama, Fang Yu mendengar semburan rumus Sanskerta yang tidak jelas. Berdengung, Fang Yu sedikit pusing dengan teks dan rumus Sanskerta ini. Ternyata yang disebut menara penindas iblis ada di dalam seperti ini. Fang Yu sedikit kecewa, dia pikir akan ada sesuatu yang baru di dalamnya. Dia ingin pergi, maju selangkah. Saat ini, dia menemukan pergelangan kakinya terjerat rantai emas. Dia dengan ragu-ragu bergerak, dan menemukan bahwa rantainya cukup kuat, dan dia bahkan tidak memberikan sedikit pun ruang untuk bergerak. Fang Yu mencoba menggerakkan tangannya lagi, hal yang sama juga terjadi. Tidak bisa bergerak sama sekali. Apakah ada hal lain? Fang Yu melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Di luar menara ajaib kota, tetua ketiga dari keluarga Zeng mendekat dan berbicara dengan energi yang sebenarnya. Fang Yu, sekarang kamu ada di tanganku, aku bisa membuangmu sesuka hati. Jika kamu tidak ingin menderita sakit yang tidak perlu, ceritakan saja rahasia ilmu sihir yang kamu miliki. Fang Yu tidak menjawab. Tetua ketiga dari keluarga Zeng tahu betul bahwa Fang Yu paling baik dikurung di dalam ketika dia tidak mengoperasikan menara penindas iblis, dan tidak akan menderita sakit apapun. Fang Yu gelombang www.novelringan.com gelombang ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan membiarkanmu merasakan rasa sakit yang paling ekstrim di dunia. Mata tetua ketiga Zeng penuh dengan kesuraman, dan berkata dengan dingin. Fang Yu masih tidak menjawab. Tetua ketiga dari keluarga Zeng menarik napas dalam-dalam, dan menggeram pelan, menara penindas iblis, tutup. Ledakan, cahaya perak bersinar dari menara ajaib kota. Lalu, menyusut perlahan. Saat ini, bagian dalam menara iblis seperti penggiling daging. Mereka yang tertekan di dalam akan tertekan, terkoyak, dan menderita rasa sakit yang paling luar biasa. Tetua ketiga dari keluarga Zeng berdiri dengan tangan di atas tangan dan menyaksikan menara ajaib. Kota perlahan menyusut, dengan senyum lucu di wajahnya. Segera, dia akan mendengar teriakan Fang Yu dan memohon belas kasihan. Seiring berjalannya waktu, menara ajaib kota perlahan menyusut, tetapi pada saat tertentu, tiba-tiba berhenti. Itu tetap pada ukuran itu dan tidak berubah. Di saat yang sama, seluruh menara sihir kota bergetar hebat. Apa yang terjadi? Tetua ketiga dari keluarga Zeng terkejut, dan dengan cepat membaca mantra. Namun, seluruh menara ajaib kota benar-benar di luar kendali, dan getarannya menjadi lebih kuat. Tetua ketiga dari keluarga Zeng memiliki wajah jelek, mengulangi formulanya, tapi tidak ada gunanya. Keempat wali keluarga Zeng memandang ketiga tetua keluarga Zeng bersama-sama. Orang-orang di asosiasi Budo saling memandang, tidak tahu apa yang terjadi. Retakan. Pada saat ini, retakan muncul di luar menara penindas iblis, dan semburan cahaya perak muncul. Wajah tetua ketiga Zeng berubah drastis saat dia melihat retakan ini. Menara ajaib kota sebenarnya rusak, tapi kengerian di hatinya belum mereda, dan ada beberapa retakan di luar menara penindasan. Retak, klik, bang. Seluruh menara ajaib kota langsung meledak. Bab 186 Takut Mati. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Cahaya perak terang muncul dari dalam menara ajaib kota. Ledakan, menara penindas iblis benar-benar terkoyak, dan pecahannya beterbangan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Tetua ketiga dari keluarga Zeng menyaksikan menara penindas iblis meledak, wajahnya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Menara setan kota, harta karun keluarga Zeng mereka, dikatakan terbuat dari meteorit dari luar langit, dan merupakan bahan super keras yang tidak dapat ditemukan di bumi. Bagaimana bisa pecah? Sang ahli pernah berkata bahwa menara penindasan dapat menekan segala sesuatu di dunia kecuali kekuatan lawannya jauh melebihi Wuzun. Kekuatannya jauh melebihi Wuzun. Tetua ketiga dari keluarga Zeng tampak kusam, melihat sosok yang berdiri di tempat setelah menara ajaib kota meledak. Di sekitar sosok ini,
kepolosan kemerahan terpancar. Itu adalah Fang Yu. Tidak ada luka di tubuh Fang Yu. Bagaimana hal ini dilakukan? Tetua ketiga dari keluarga Zeng terkejut. Mereka yang ditekan oleh menara penindasan akan diserang oleh patung Buddha Sansekerta, bingung, dan kehilangan kemampuan bertarungnya hanya dalam 10 detik. Tapi Fang Yu di depannya, dengan mata tegas dan ekspresi santai, sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Tidak hanya itu, dia juga menghancurkan menara penindas iblis. Kekuatan macam apa ini? 4 wali keluarga Zeng lainnya semuanya mengubah wajah mereka. Mereka tahu betapa pentingnya menara ajaib kota bagi keluarga Zeng. Tapi sekarang, menara ajaib kota hancur seperti ini. Jika insiden ini menyebar, reputasi keluarga Zeng akan terkena dampak negatif yang sangat besar. Kamu tidak pandai dalam senjata ajaib ini. Meskipun dianggap sebagai senjata ajaib kelas atas, itu tidak cukup kuat. Fang Yu tersenyum tipis. Kamu. Tetua ketiga dari keluarga Zeng memucat dan tidak dapat berbicara sama sekali. Karena luka di pipinya, mulutnya masih mengeluarkan darah. Apakah kamu orang terkuat di keluarga Zeng? Fang Yu bertanya sambil maju selangkah. Orang tua dari keluarga Zeng ini mampu menahan pukulan tanpa terjatuh. Kekuatannya dianggap bisa diterima, meski pukulan ini hanya menggunakan kekuatan kurang dari 20%. Melihat Fang Yu bergerak maju, tetua ketiga dari keluarga Zeng tanpa sadar mundur selangkah. Saat ini, dia akhirnya merasakan rasa takut di hatinya. Dia tidak pernah mengalami perasaan ini selama beberapa dekade. Fang Yu, kataku, kita belum mencapai titik kematian tanpa akhir. Oh, jadi kerjasama seperti apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Tentu saja kita masih bisa membicarakan kerjasama, tapi itu perlu dipertimbangkan. Kekuatanmu, orang tua itu sudah tahu betul, keluarga Zeng tidak akan pernah mau menjadi musuhmu. Tetua ketiga dari keluarga Zeng pucat dan berkata. Mendengar kata-kata ini, ekspresi orang lain yang hadir berubah. Apakah ini pengakuan? Keluarga Zeng melunak di depan Fang Yu. Anggota tingkat tinggi dari asosiasi Jiangnan Budo saling memandang. Terutama Kong Cheng, matanya melebar, menatap tetua ketiga dari keluarga Zeng dan Fang Yu, matanya penuh ketakutan. Dia tidak pernah menyangka situasi saat ini akan berkembang menjadi seperti ini. Dia awalnya berpikir bahwa tetua ketiga dari keluarga Zeng akan mengambil tindakan secara pribadi, dan menyelesaikan Fang Yu bukanlah tugas yang sulit. Itu sebabnya dia memiliki sikap yang keras saat menghadapi Fang Yu. Tapi sekarang, tetua ketiga dari keluarga Zeng benar-benar melunak di depan Fang Yu. Kamu banyak bicara, tapi aku masih tidak mengerti maksudmu. Fang Yu berkata dengan sedikit menyipitkan mata. Tetua ketiga dari keluarga Zeng telah hidup selama lebih dari 90 tahun dan mengetahui kebenaran bahwa seorang pria dapat membungkuk dan meregangkan tubuh. Dia mengertakkan gigi dan berkata, saya bukan lawan Anda, saya menyerah. Jika Yang Mulia hari ini bersedia membiarkan kami hidup, keluarga Zeng kami akan membalas Anda 10 kali lipat di masa depan. Ada keheningan di sekitar. Tetua ketiga dari keluarga Zeng langsung menyerah. Di seluruh Huaibei, keluarga Zeng yang bergengsi benar-benar menyerah di depan seorang pejuang bawaan yang berusia kurang dari 20 tahun. Siapa yang akan mempercayai hal-hal absurd seperti itu jika tidak hadir secara langsung? Keempat pelindung keluarga Zeng tampak pucat dan tampak enggan. Fang Yu memandang tetua ketiga dari keluarga Zeng dan berkata, saya sangat penasaran, jika saya terjebak di menara iblis dan tidak bisa keluar, maukah Anda melepaskan saya? Tetua ketiga dari keluarga Zeng tampak kaku. Jadi, jangan memikirkan hal-hal yang tidak realistis ini. Fang Yu tersenyum tipis dan berkata, akhir hari ini adalah milikmu. Melihat senyum Fang Yu, jantung tetua ketiga Zeng berdetak kencang. Dia merasakan ancaman kematian. Fang Yu, jika aku mati, keluarga Zeng dan kamu tidak akan pernah mati. Jangan meremehkan warisan keluarga yang berdiri di puncak Huaibei. Tetua ketiga dari keluarga Zeng berteriak dengan wajah pucat. Keluarga Zengmu membuat masalah bagiku setiap hari, dan aku sudah lama ingin membunuhmu. Fang Yu berkata, merasakan aura pembunuh di tubuh Fang Yu, wajah tetua ketiga Zeng tidak berdarah. Fang Yu, ada 3 orang di keluarga Zeng yang lebih baik dariku. Jika aku mati, mereka pasti akan membalas dendam padaku. Tetua ketiga dari keluarga Zeng berkata dengan suara serak, dan pada saat yang sama, dia bermeditasi di dalam hatinya. Kalian berempat, segera hentikan dia.
Tetua ketiga dari keluarga Zeng meraung, dan kemudian cahaya hitam muncul di tubuhnya, dan seluruh orang terbang seperti bola meriam. Keempat pelindung keluarga Zeng saling melirik dengan ekspresi tegas. Bahkan ketiga tetua bukanlah lawan, mereka tahu betapa menakutkannya kekuatan Fang Yu. Namun, ini adalah tuduhan mereka. Mereka harus melindungi ketiga tetua. Keempat pelindung hukum meledak dan bergegas menuju Fang Yu pada saat yang bersamaan. Bosan, Fang Yu melontarkan kata itu dengan lemah, mengangkat telapak tangan kanannya, dan mendorong ke depan. Ledakan, dengan suara keras, kedua penjaga itu memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Dua lainnya nyaris lolos, dan aura Grandmaster yang kuat keluar dari tubuh mereka, menyerang Fang Yu. Jaring emas tersebar di seluruh langit. Salah satu pelindung hukum mengeluarkan jaring emas dari tas penyimpanan dan melemparkannya langsung ke Fang Yu. Jaring itu bersinar dengan cahaya keemasan, mengembang di udara, dan bergerak menuju jangkauan Fang Yu. Ledakan, Fang Yu menendang keras di bawah kakinya, menginjak lubang di tanah, dan bergegas maju dengan seluruh tubuhnya. Menghadapi jaring emas ini, dia mengulurkan telapak tangan kanannya, memadatkan energi kemarahan di telapak tangannya, memotong telapak tangannya, dan melintasi udara. Retakan, dengan suara yang tajam, jaringnya pecah. Fang Yu bergegas keluar dari celah itu, dan dalam sekejap, dia mendatangi penjaga ini dan melancarkan pukulan. Ledakan, dengan suara teredam, penjaga itu bahkan tidak sempat berteriak, dadanya langsung meledak, darah bercipratan, dan seluruh orang terbang keluar. Matilah aku. Pada saat ini, satu-satunya penjaga yang tersisa bergegas ke punggung Fang Yu, memegang belati tajam di tangannya, dan menusuk bagian belakang kepala Fang Yu. Fang Yu tidak menoleh ke belakang, hanya mendorong ke belakang dengan siku kanannya. Engah, penjaga itu menerima pukulan keras di bagian perut, dan organ dalamnya meledak hampir seketika. Matanya pecah dan dia menyemburkan seteguk darah. Fang Yu berbalik dan menamparkan wajahnya dengan tamparan. Retakan, kepala penjaga berbalik 360 derajat, hanya kulit di lehernya, dan masih ada kepanikan membaca www Kansu. Fang Yu mengambil belati di tangannya, lalu mengusir orang itu secara acak. Melarikan diri dengan sangat cepat. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, melihat sosok tetua ketiga dari keluarga Zeng yang telah berlari hampir 1 kilometer. Tetua ketiga dari keluarga Zeng menggunakan kekuatan hantu, dan ada cahaya hitam di tubuhnya, dan kecepatannya secepat roket. Hanya ada satu pikiran di benaknya sekarang, yaitu melarikan diri. Dia harus melarikan diri. Dia harus bertahan hidup. Adapun Fang Yu, dia tidak bisa menyelesaikannya sendirian. Kembali ke keluarga Zeng kali ini, dia akan mengadakan pertemuan keluarga untuk membahas rencana sempurna untuk menghadapi Fang Yu. Dengan kecepatan ini, dia akan muncul di posisi itu dalam 2 detik. Fang Yu sedang bermain dengan belati yang diambilnya dari penjaga keluarga Zeng, matanya bersinar dengan lampu merah yang aneh. Melihat sosok tetua ketiga keluarga Zeng, Fang Yu mengangkat belatinya. Semburan lampu merah muncul di tangannya. Lalu dia melemparkan belatinya. Wow, how, ada suara yang sangat menusuk di udara. Belati itu penuh dengan energi yang menyebalkan dan bergerak menuju sosok tetua ketiga dari keluarga Zeng di kejauhan, meninggalkan bayangan merah di udara. Kecepatannya sangat cepat, dan hanya dalam 2 detik, ia berhasil menyusul tetua ketiga keluarga Zeng yang sama cepatnya. Tetua ketiga Zeng, yang berjuang untuk melarikan diri, memikirkan hal lain, tidak bereaksi sama sekali. Namun, reaksi tersebut tidak ada gunanya, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Ini sangat cepat. Engah, belati ini langsung menembus dada kanannya. Tetua ketiga dari keluarga Zeng menunduk dan melihat lubang darah di dada kanannya, hanya keputusasaan di matanya. Kecepatannya turun seketika, dan tubuhnya jatuh dari udara. Bab 187, Hukuman. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Fang Yu menendang kakinya dan bergegas menuju tetua ketiga dari keluarga Zeng. Dia sengaja tidak membunuh tetua ketiga dari keluarga Zeng dalam satu serangan, karena inti emas di tubuhnya. Inti emas seorang biksu pada tahap akhir pembentukan alkimia, energi spiritual. Yang terkandung di dalamnya, mungkin sebanding dengan 1000 inti dalam monster tingkat rendah. Beberapa detik kemudian, Fang Yu sampai di tempat terbuka di pinggiran kota. Tetua ketiga dari keluarga Zeng berbaring di sini, genangan darah sudah mengalir keluar dari dirinya.
Melihat Fang Yu berjalan perlahan, tetua ketiga dari keluarga Zheng hanya memiliki keputusasaan di mata mereka, dengan wajah layu. Dia berlatih keras hampir sepanjang hidupnya, mencapai ranah seni bela diri yang membuat iri para seniman bela diri biasa. Dalam beberapa tahun terakhir, dia secara samar-samar telah menyentuh langit-langit Wu Zun dan menemukan kemungkinan untuk terus berpromosi. Mengingat 30 hingga 50 tahun lagi, dia mungkin benar-benar bisa menembus ranah Wu Zun dan mencapai ranah legenda. Tapi sekarang, semuanya hilang. Segala harapan dan impiannya hanya bisa dipertahankan untuk kehidupan selanjutnya. Saat ini, Fang Yu sudah berjalan di depan tetua ketiga keluarga Zheng. Tidakkah kamu ingin mengetahui rahasia dari apa yang disebut teknik budidaya jahat? Aku bisa memberitahumu sekarang. Fang Yu berlutut dan tersenyum. Mata tetua ketiga keluarga Zheng sedikit berubah. Fang Yu mengulurkan tangannya dan meletakkannya di perut tetua ketiga keluarga Zheng, menjalankan seni melahap roh. Cahaya merah muncul di tangannya, dan basis budidaya tetua ketiga keluarga Zheng hilang dengan sangat cepat. Tetua ketiga dari keluarga Zheng langsung menjadi pucat, dan berkata, "Jadi, Anda menggunakan metode ini untuk menyerap keterampilan kultivasi orang lain." Merasakan hilangnya basis kultivasi dalam tubuh dengan cepat, tetua ketiga dari keluarga Zheng datang karena kesedihan, dan menyeringai, berkata, "Fang Yu, kamu menggunakan sihir ini untuk mendapatkan kekuatan, cepat atau lambat kamu akan dikutuk oleh Tuhan. Orang tua itu menantikan untuk melihatmu di neraka. Hari itu, jika saya bisa, saya juga ingin pergi ke neraka untuk bermain, tetapi sayang sekali Tuhan tidak memberi saya kesempatan ini." Fang Yu berkata dengan tenang. Saat ini, inti emas di tubuh tetua ketiga keluarga Zheng hanya setengah dari ukuran aslinya. Memikirkan kerja kerasnya selama beberapa dekade, yang semuanya akan menjadi gaun pengantin orang lain, tetua ketiga dari keluarga Zheng merasa sangat kesal. Segera, wajahnya menunjukkan tekad. Dia ingin menutup meridian di tubuhnya dan membiarkan ki yang sebenarnya mengalir mundur. Dia akan meledakkan dirinya sendiri. Dia lebih suka menghancurkan inti emas ini daripada membiarkan Fang Yu menyerapnya. Memikirkan hal ini, tetua ketiga dari keluarga Zheng menunjukkan senyuman tegas. Kekuatan setengah inti emas meledak, dan kekuatannya tidak berbeda dengan misil. Fang Yu sangat dekat, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Fang Yu, mati bersama. Tetua ketiga dari keluarga Zheng meraung, dan hampir meledak. Ledakan, tetapi sebelum dia selesai berbicara, Fang Yu memukul wajahnya dengan pukulan, dan seluruh tubuhnya langsung kehilangan kesadaran dan pingsan. "Blode, apa menurutmu aku akan memberimu kesempatan seperti ini?" Fang Yu berkata dengan sinis. Setelah menyerap seluruh pil emas pada tetua ketiga keluarga Zheng, Fang Yu sebenarnya hanya menembus 2 level dan mencapai level 9950 di periode pemurnian Qi. Fang Yu tahu bahwa aura yang dibutuhkan untuk menembus lapisan pertama sangat besar, tapi dia tidak menyangka aura itu akan begitu besar. Dengan cara ini, 50 lantai terakhir sebelum 10.000 lantai tidak mudah untuk dilintasi. Memegang tubuh dewa tetua ketiga keluarga Zheng, Fang Yu kembali ke Kong Cheng dan yang lainnya. Dia melemparkan tubuh tetua ketiga keluarga Zheng ke tanah di depan Kong Cheng. Melihat tetua ketiga dari keluarga Zheng, yang wajahnya berlumuran darah dan tidak bisa lagi mengenali rasa hormatnya, Kong Cheng gemetar, kakinya lembut, dan dia berlutut di tanah, jatuh. "Fang, Tuan Fang, tetua ketiga dari keluarga Zheng yang datang kepadaku dan memintaku untuk mengundangmu bertemu. Yang lainnya adalah tetua ketiga dari keluarga Zheng, aku tidak bisa menolak. Mohon maafkan saya benar-benar tidak pernah berpikir. Saya ingin menyinggung perasaan Anda." Kong Cheng berteriak dan memohon belas kasihan sambil bersujud kepada Fang Yu. Hal ini membuat takut staf tingkat tinggi lainnya, dan berlutut serta bersujud kepada Fang Yu. Kelompok penjaga asosiasi seni bela diri semuanya tercengang saat ini. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Menurut pendapat mereka, para pemimpin senior asosiasi seni bela diri yang kuat, sombong, dan mendominasi, sekarang mereka semua berlutut untuk memohon belas kasihan kepada seorang pemuda. Dan kelompok pejabat senior ini tidak banyak berpikir saat ini. Ketiga tetua Wu Zun, yang sudah lama terkenal di keluarga Zheng, dibunuh oleh Fang Yu. 4 penjaga keluarga Zheng di ranah Grandmaster tidak bisa bertahan di depan Fang Yu. Membunuh dewa yang menakutkan sampai tingkat ini jelas bukan sesuatu yang bisa membuat mereka tersinggung.
Dan tindakan mereka sebelumnya hanya menyinggung Fang Yu, terutama setelah kemunculan tetua ketiga keluarga Zheng. Fang Yu memandang Kong Cheng dengan dingin, dan berkata, bukankah kamu baru saja memintaku masuk penjara? Menghubungi mata dingin Fang Yu, wajah Kong Cheng berubah drastis, dan dia merasa jantungnya akan melompat keluar dari dadanya. Ini salahku, Tuan Fang. Aku bersedia menghukum diriku sendiri, ini mulutku. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati, ini salahku. Kong Cheng segera mulai menamparkan dirinya sendiri. Flap, pop, pop. Tepuk tangan meriah terdengar. Kong Cheng menggunakan banyak tenaga, dan setelah beberapa tamparan, darah mulai mengalir dari sudut mulutnya. Jenggot putih di dagu semuanya berlumuran darah merah cerah. Fang Yu tanpa ekspresi, memandang Kong Cheng, dan berkata, ini adalah kesempatan terakhir, kalian asosiasi Jiangan Budo, sebaiknya jangan main-main dengan saya lagi. Tuan Fang, kami benar-benar tidak berani, sama sekali tidak berani, kata para petinggi di sekitarnya berulang kali, dan pada saat yang sama bersujud kepada Fang Yu. Fang Yu melihat sekeliling dan pergi perlahan. Sampai Fang Yu menghilang dari pandangan, sekelompok pemimpin tingkat tinggi tidak berani berdiri dan masih berlutut di tanah. Dan Kong Cheng masih menamparkan mulutnya. Saat ini, dia tampak sedih, pipinya merah dan bengkak, dan mulutnya penuh darah. Lama setelah Fang Yu pergi, beberapa pejabat tingkat tinggi saling memandang sebelum berani berdiri. Ketua Kong, Tuan Fang sudah melangkah jauh, berhentilah sekarang. Beberapa pejabat senior berkata kepada Kong Cheng. Kong Cheng menurunkan tangannya dengan sedikit bodoh, dan memandangi tubuh tetua ketiga Zheng, dengan hanya ketakutan di matanya. Sebelum hari ini, posisi tetua ketiga keluarga Zheng sangat terhormat. Di Huaibei, siapa yang tidak takut dan menghormatinya? Tapi sekarang, dia telah menjadi mayat yang dingin. Ketua Kong, apa yang harus kita lakukan sekarang? Para eksekutif senior lainnya bertanya dengan pucat. Kong Cheng berdiri dengan gemetar, terdiam beberapa saat, dan berkata, masalah ini, kamu tidak bisa menyembunyikannya, tolong katakan yang sebenarnya kepada keluarga Zheng. Jika keluarga Zheng mengetahui hal ini, saya khawatir ini akan menjadi gila. Beberapa eksekutif tingkat tinggi semuanya menunjukkan keterkejutan. Itu masalah antara keluarga Zheng dan Tuan Fang. Tidak ada pihak yang mampu kami tanggung. Kami tidak bisa mengatur sebanyak itu, kata Kong Cheng. Oke, tidak perlu dikatakan lagi, bereskan kekacauan ini. Kong Cheng menarik napas dalam-dalam dan berkata. Setelah berbicara, dia teringat sesuatu, dan memerintahkan, kirim semua alkimia batin monster di asosiasi kita ke rumah Tuan Fang bersama-sama. Tapi jangan gunakan nama asosiasi seni bela diri kita, anonim gelombang WWW, Novel Hall. Lingkungan dan kebersihan hotel sangat baik. Berdiri di depan jendela ruangan setinggi langit-langit, Anda dapat melihat pemandangan bagian paling makmur di kota Jianghai. Tapi suasana hati Liu Lianxia sedang tidak bagus. Berpikir bahwa guru sekarang tinggal di rumah Fang Yu, dia merasa tidak nyaman. Fang Yu jelas merupakan musuhnya, dan bahkan meninggalkan kutukan yang mengancam nyawanya. Tapi guru sangat dekat dengan Fang Yu. Apa hubungan Fang Yu dengan tuanku? Bagaimana tuan bertemu Fang Yu jika dia tidak meninggalkan Frostcold Palace beberapa kali dalam setahun? Liu Lianxia telah memikirkan pertanyaan ini selama 2 hari terakhir. Selain ketidakbahagiaannya, api gosip juga berkobar. Dia ingin tahu mengapa, setelah melihat Fang Yu, sang guru, yang seperti gunung es, tiba-tiba berubah. Tetes, tetes, tetes. Saat Liu Lianxia sedang berpikir, ada ledakan berita dari laptop di meja samping. Liu Lianxia pulih, berjalan ke laptop dan membuka pesan. Ini adalah kotak dialog dan pihak lain mengirim pesan dalam bahasa Inggris. Sebuah tim dari laboratorium genetika kini telah mencapai kota Jianghai. Pihak lainnya adalah informan Liu Lianxia. Liu Lianxia selalu mengandalkan sekelompok besar informan untuk membantu mengumpulkan semua jenis intelijen. Laboratorium genetika, bukankah ini laboratorium tempat Caesar, manusia super peringkat 19, diciptakan? Memikirkan adegan di mana Fang Yu menjatuhkan Superman Caesar dengan pukulan malam itu, mata Liu Lianxia berkilat kaget. Di mana mereka saat ini di kota Jianghai? Liu Lianxia bertanya sambil mengetik, bab 188, Krisis Liu Lisa. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik yang perlu diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Mereka adalah sekelompok orang,
sekarang Hotel Starfish di pusat kota Jianghai. Jawab pihak lain, Hotel Bintang Laut. Wajah Liu Lianxia berubah. Bukankah ini hotel tempat dia menginap sekarang? Bum bum. Pada saat ini, pintu hotelnya tiba-tiba diketuk. Liu Lianxia melihat ke pintu, jantungnya berdebar kencang, wajahnya pucat. Dia tahu bahwa orang-orang di luar pintu sama sekali tidak baik. Kemungkinan besar itu adalah tim laboratorium genetika yang disebutkan oleh informan. Bagaimana mereka menemukannya di sini? Mengapa mereka datang ke sini? Bahkan jika mereka mencarinya, mereka juga harus pergi ke Fang Yu. Mungkinkah saya telah mengungkapnya? Memikirkan kemungkinan ini, wajah Liu Lianxia menjadi lebih pucat, dan tangannya sedikit gemetar. Ada banyak informan di bawahnya, dan mungkin seseorang benar-benar menjualnya demi keuntungan. Jika ini masalahnya, maka masalahnya akan besar. Fang Yu sekarang dapat dikatakan sebagai musuh dari seluruh daftar gelap, dan pekerjaan Liu Lianxia untuk Fang Yu setara dengan berdiri di sisi berlawanan dari daftar gelap. Bum bum, suara dari pintu menjadi semakin cepat. Bagaimanapun, kamu harus melarikan diri. Liu Lianxia melihat sekeliling dan berlari ke jendela Prancis. Tapi jendela Prancis ini tidak terbuka, tapi tersegel. Apalagi ini lantai 33, dan tinggi luarnya hampir 100 meter. Liu Lianxia hanyalah master setengah langkah, jatuh dari ketinggian 100 meter, dia harus jatuh ke dalam saus daging. Ledakan, suara ketukan pintu di luar semakin keras, lalu berhenti tiba-tiba. Liu Lianxia tahu bahwa mereka akan mendobrak pintu. Apa yang harus saya lakukan? Wajah Liu Lianxia pucat dan tubuhnya gemetar. Benar, guru sekarang tinggal di komunitas Lijiang tidak jauh dari sana. Dia segera mengangkat telepon di atas meja dan menghubungi nomor Su Lengyun. Bentak. Tetapi saat dia memutar nomor tersebut, pintu dibuka. Dadada, terdengar suara langkah kaki, dan 5 orang masuk melalui pintu satu demi satu. Liu Lianxia, dijuluki Rubah, menempati urutan ke-67 dalam daftar gelap. Pria yang memimpin berkata dengan suara mekanis. 5 orang yang masuk ke ruangan itu adalah 3 laki-laki dan 2 perempuan. Ketiga pria itu semuanya kokoh, dengan cahaya logam perunggu samar di kulit mereka. Hal yang sama berlaku untuk 2 wanita lainnya. Mereka sangat kuat, dengan anggota tubuh yang sangat kuat dan rasa kekuatan. Tak satu pun dari 5 orang tersebut adalah wajah Asia. Lensa ini sama persis dengan kacamata yang dikenakan oleh Superman Caesar. Jelas sekali, kelompok orang ini adalah orang-orang yang dimodifikasi secara genetik dari laboratorium genetika. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Liu Lianxia memandang 5 orang di depannya dan mundur lagi dan lagi. Bip, bip, bip. Pada saat yang sama, dia memutar nomor Su Lengyun, tetapi tidak ada yang menjawab. Cepat jawab teleponnya, Tuan. Jika kamu tidak menjawab, muridmu akan pergi. Liu Lianxia sangat cemas. Kami menerima kiriman dokter dan datang untuk menangkap Fang Yu untuk penelitian laboratorium. Pemimpinnya berkata, selain itu, Anda mengumpulkan informasi untuk Fang Yu dan membunuh Caesar. Omong-omong, dokter meminta kami untuk menangani Anda. Liu Lianxia terkejut, wajahnya pucat. Tidak ada yang menjawab telepon. Letakkan teleponnya, Fang Yu akan segera ditangkap oleh kami, tetapi kamu tidak dapat melihat pemandangan itu. Pria lain melangkah maju dan berkata dengan suara dingin. Setelah transformasi, orang-orang ini seperti robot, dengan ekspresi kaku dan nada bicaranya tidak naik turun, seperti perintah sistem yang dingin. Kalian berdua pergi untuk menyelesaikannya. Pria yang memimpin berkata kepada 2 wanita di belakangnya. Kedua wanita itu mengangguk dan berjalan menuju Liu Lianxia. Jantung Liu Lianxia berdebar kencang, panik. Tapi dia tahu bahwa semakin panik dia sekarang, semakin kecil kemungkinannya untuk melarikan diri. Pastikan untuk tenang, tenang. Liu Lianxia menenangkan diri dan memasukkan tangannya ke dalam saku celananya, di mana terdapat ekstasi yang dia bawa. Segera, dia melambaikan tangannya ke depan. Gas samar segera menyebar ke dalam ruangan. Gas di udara terdeteksi, dan komposisinya mengandung dokain. Gas tersebut kini telah menyebar ke dalam ruangan. Disarankan untuk mematikan sementara fungsi penciuman. Otak 5 orang berbunyi bersamaan tanpa emosi. Obat, tidak ada gunanya bagi kita. Kedua wanita itu menunjukkan senyum kaku di wajah mereka dan perlahan berjalan menuju Liu Lianxia. Bas, tangan keduanya tiba-tiba berubah menjadi pisau tajam dengan cahaya dingin. Dupa ekstasi tidak ada gunanya,
yang membuat Liu Lianxia merasa putus asa. Liu Lianxia menggigit bibirnya dan berlari ke samping. Dia harus segera melarikan diri dari sini, dan hanya jika dia melarikan diri dari kamar dia dapat bertahan hidup. Menusuk. Sebelum Liu Lianxia mengambil 2 langkah, telapak tangan seorang wanita berubah menjadi moncong, dan seberkas sinar laser dikeluarkan darinya, menghantam tanah di depan Liu Lianxia, langsung membakar lantai dengan celah. Liu Lianxia bergegas ke arah lain. Ledakan. Pada saat ini, wanita lainnya menarik moncong di tangannya dan menatap Liu Lianxia. Orang yang dituju telah terluka parah, dan kekuatan tempurnya hanya 120. Kamu bisa langsung membunuhnya. Sistem meminta. Kedua wanita itu memegang pisau tajam di tangan mereka dan perlahan berjalan menuju Liu Lianxia. Halo, Lianxia. Saat ini, Su Lengyun menghubungkan telepon Liu Lianxia. Halo, tapi dia tidak mendengar suara Liu Lianxia. Pada saat ini, kedua wanita itu sedang berjalan ke arah Liu Lianxia, mengangkat pedang tajam mereka, dan hendak mengayunkannya ke bawah. Ada darah mengalir dari sudut mulut Liu Lianxia, dan wajahnya putus asa. Dia tidak ingin mati, tapi sepertinya hari ini tidak bisa dihindari. Tunggu sebentar, jangan bunuh dia dulu, bawa dia ke sini. Kata pria terkemuka itu. Wanita itu berhenti dan hendak melambaikan tangannya ke bawah. Dia mencabut pisau tajam itu dan mengembalikannya ke telapak tangannya, lalu mengulurkan tangan dan menjambak rambut Liu Lianxia dan mengangkat seluruh tubuhnya. Apa? Liu Lianxia merasakan sakit dan menjerit. Dan teriakan ini juga terdengar oleh Su Lengyun yang sedang berbicara. Di komunitas Lijiang, Su Lengyun segera meletakkan teleponnya, bangkit dan berjalan ke pintu. Dia yakin sesuatu telah terjadi pada Liu Lianxia. Dia buru-buru membuka pintu rumahnya dan kebetulan melihat Fang Yu. Saat ini, Fang Yu sedang membawa 2 kantong sayuran yang baru saja dibelinya di supermarket, termasuk seekor ayam yang disembelih. Kemana kamu pergi? Fang Yu bertanya, melihat ekspresi Su Lengyun sedikit cemas. Kakak Yu, ada yang tidak beres dengan Lianxia, aku akan menyelamatkannya. Su Lengyun menggigit bibirnya. Ketika orang tua Liu Lianxia mengirim Liu Lianxia ke istana Frost Han, mereka memerintahkan Su Lengyun untuk merawatnya. Jika sesuatu terjadi pada Liu Lianxia, bagaimana Su Lengyun bisa layak menjadi orang tuanya? Jangan khawatir, aku akan membantumu melihat di mana dia berada. Fang Yu menepuk bahu Su Lengyun dan berkata. Fang Yu memikirkannya, dan memastikan posisinya melalui tanda kutukan yang tertinggal di tubuh Liu Lianxia. Selain itu, ia juga melihat sekelompok orang yang dimodifikasi secara genetik. Hei, siapa orang-orang ini? Suara Fang Yu muncul di benak Liu Lianxia. Liu Lianxia, yang sudah putus asa, menggelengkan seluruh tubuhnya dan dengan cepat menjawab di kepalanya, Fang Yu, datang dan selamatkan aku. Saya di kamar 3311 di lantai 33 Hotel Haixing. Datang dan selamatkan saya. Kamu menang, aku tidak akan datang. Jika kamu datang, biarkan tuanku datang. Aku di luar bersama tuanmu sekarang, jauh darimu, jadi aku mungkin tidak tepat waktu. Kamu, beritahu tuanku. Hidupku dalam bahaya gelombang www.novelringan.com gelombang dia pasti akan datang. Liu Lianxia hampir menangis. Situasi saat ini cukup kritis. Kepalanya berada di bawah ujung tajam mutan genetik ini. Selama hati mereka bergerak, kepala Liu Lianxia harus jatuh ke tanah. Faktanya, Fang Yu dan Su Lengyun sudah bergegas ke Hotel Haixing saat ini. Tuanmu berkata ini adalah kesempatan latihan yang bagus, biarkan kamu menemukan cara untuk melarikan diri, kata Fang Yu. Aku, Liu Lianxia putus asa. Oke. Cobalah untuk menahan mereka sebanyak mungkin. Tuanmu sudah lewat, begitu cepat, aku hampir tidak bisa mengejarnya. Fang Yu berkata tanpa daya. Saat ini, Su Lengyun berubah menjadi pelangi panjang dan berlari menuju Hotel Starfish. Dan Fang Yu mengikutinya, berlari di tanah. Hotel Bintang Laut. Anda tidak hanya memberi Fang Yu informasi tentang Caesar, tetapi juga memberi Fang Yu banyak informasi tentang para pembunuh di daftar gelap. Jika masalah ini disebarkan ke web gelap, Anda tidak akan bertahan selama 3 hari. Pemimpinnya melihatnya. Liu Lianxia melirik dan berkata tanpa emosi. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Bibir merah muda asli Liu Lianxia menjadi putih saat ini. Kubilang, kita perlu membawa Fang Yu kembali belajar, dan membunuhmu. Pria itu berkata.
Informasinya tidak ada artinya bagiku. Bunuh dia sebagai balas dendam untuk Caesar. Saat ini, suara netral terdengar di benak pria itu. Baik, dokter. Pria itu menjawab, dan pada saat yang sama, dia menatap salah satu wanita di belakangnya. Bas, tangan kanan wanita itu langsung menjadi tajam. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya ke leher giok Liu Lianxia. Brengsek, saat ini, jendela Prancis di ruang tamu tiba-tiba pecah. Bab 189 Su Lengyun yang kuat. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Sesosok muncul dari jendela seperti dewa yang turun ke bumi. Menguasai, Liu Lianxia tampak bahagia saat melihat Su Lengyun berdiri di depan jendela Prancis. Dia tidak menyangka Su Lengyun akan tiba secepat ini. Wajah cantik Su Lengyun terasa dingin, dan tubuhnya mengeluarkan nafas yang tajam dan dingin. Rambut biru langitnya perlahan melayang tertiup angin. Siapa orang ini? Pria terkemuka itu berdiri dan memandang Su Lengyun di depannya. Saya menanyakan identitas orang ini, dan informasi yang tersedia saat ini adalah bahwa orang tersebut memiliki kekuatan tempur 12.786 dan faktor risiko yang sangat tinggi. Perintah sistem terdengar di benak 5 orang yang dimodifikasi secara genetik. Lebih dari 10.000 kekuatan tempur. Mendengar kata-kata tersebut, hati 5 orang hasil rekayasa genetika yang hadir pun terkejut. Apa konsep kekuatan tempur lebih dari 10.000? Dapat dikatakan bahwa di seluruh daftar gelap, tidak akan ada lebih dari 10 orang kuat yang kekuatan tempurnya bisa melebihi 10.000. Lepaskan dia segera. Su Lengyun memandang 5 orang hasil rekayasa genetika di depannya dengan dingin, dan berkata. Pria itu memandang Su Lengyun tanpa ekspresi di wajahnya. Dokter, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia bertanya kepada dokter yang jauh di Eropa dalam otaknya. Dokter terdiam beberapa saat, dan berkata, lebih dari 12.000 kekuatan tempur, sangat bagus, tepat pada saat Anda menguji kemampuan tempur Anda yang sebenarnya. Sekarang, selain mesin tenaga tercanggih, ada gen binatang buas yang kuat di kelima kalian. Kekuatan tempur gabungan kalian berlima pasti tidak akan lebih rendah dari wanita ini. Kami mengerti, dokter, kata pria itu. Saat ini, hotel bintang laut ada di bawah. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat pecahan kaca di lantai 33 hotel. Gadis ini tidak lambat. Sekarang Su Lengyun telah tiba di tempat kejadian. Fang Yu tidak perlu khawatir, berjalan perlahan ke pintu hotel dan naik lift ke atas. Ledakan. Ada suara teredam di kamar 3311. Su Lengyun menembakkannya dengan telapak tangan, dan ledakan kemarahan sedingin es, meledak ke arah 2 wanita hasil rekayasa genetika yang memegang Liu Lianxia. Kedua wanita itu dipukul dengan keras dan langsung terbang keluar. Su Lengyun bergegas ke sisi Liu Lianxia dan melindunginya di belakang punggungnya. Menguasai, Liu Lianxia akhirnya keluar dari bahaya, memegangi Su Lengyun, hampir menangis. Mundur, saat ini, Su Lengyun mendengus dingin, mendorong Liu Lianxia ke sudut ruangan dengan kepolosan yang lembut. Oh, terdengar auman binatang buas di dalam ruangan. Sebelum Liu Lianxia berdiri diam, dia melihat sesosok tubuh bergegas menuju Liu Lianxia. Itu adalah orang yang dikepalai. Saat ini, wajah laki-laki tersebut sudah tidak seperti manusia lagi, wajahnya telah ditumbuhi rambut hitam, matanya pecah-pecah dan berlumuran darah. Gigi di mulut juga sudah menjadi taring yang tajam. Dia bergegas ke depan Su Lengyun dan menepuk Su Lengyun dengan cakar kanannya yang tajam. Manusia serigala, Su Lengyun sedikit mengernyit, berbalik ke samping, dan menghindari pukulan pria itu. Pada saat yang sama, telapak tangan kiri mengumpulkan energi yang membuat marah dan menghantam ke depan. Ledakan, dengan suara teredam, pria itu terjatuh. Saat ini, 2 sosok melintas di kedua sisi Su Lengyun. Wajah Su Lengyun tanpa ekspresi, dan semburan kekuatan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Ledakan. Sebelum kedua sosok ini sempat menyerang Su Lengyun, mereka dibombardir oleh kekuatan tersebut. Berdiri di sudut ruangan, Liu Lianxia sangat bersemangat. Ini adalah tuannya, penguasa istana Frostcold Palace, Wu Zun yang kuat yang berusia kurang dari 30 tahun. Layak menjadi idolanya sepanjang waktu. Terlalu kuat, siapa orang-orang ini? Bagaimana kamu memprovokasi mereka? Suara dingin Su Lengyun masuk ke telinga Liu Lianxia. Wajah Liu Lianxia sedikit berubah dan berkata,
Tuan, orang-orang ini berasal dari organisasi Eropa bernama Lebjin. Mereka semua adalah mutan yang dimodifikasi secara genetik. Petik 2. Bagaimana Anda bisa memprovokasi orang-orang ini? Nada bicara Su Lengyun tidak goyah. Tetapi Liu Lianxia, yang akrab dengan sifat marah guru, tahu bahwa pertanyaan Su Lengyun sebenarnya menyalahkannya. Tuan, saya benar-benar belum memprovokasi orang-orang ini. Fang Yu lah yang meminta saya melakukan sesuatu untuknya, yang secara tidak langsung menyebabkan saya menyinggung orang-orang ini. Hari ini mereka datang ke sini dengan tujuan untuk menangkap kembali Fang Yu. Saya hanya terlibat, Liu Lianxia membalas. Mereka ingin menangkap Fang Yu dan kembali. Su Lengyun mengerutkan kening, dan nafas yang lebih dingin muncul di tubuhnya. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun melakukan sesuatu yang merugikan Fang Yu. Bahkan jika Anda punya ide, Su Lengyun memancarkan semburan kepolosan putih. Di saat yang sama, dengan dia sebagai pusatnya, rasa dingin yang menembus sumsum tulang perlahan menyebar. Efektivitas tempur lawan meningkat, telah mencapai 15.780 dan faktor risikonya sangat tinggi. Apakah efektivitas tempur wanita ini masih meningkat? Ini lebih dari 15.000. Siapa dia? Data tentang Huaxia relatif kurang, dan identitas orang ini tidak dapat diverifikasi untuk saat ini, kata sistem tersebut. Manusia serigala itu bangkit dari tanah, menatap Su Lengyun dengan mata merah darah, dan berkata, kami dari laboratorium genetika, dan saya adalah serigala. Saya ingin mengetahui identitas Anda. Di wajah sempurna Su Lengyun, hanya ada ketidakpedulian. Es palem, dia mengangkat tangan kanannya yang putih dan mendorongnya ke depan. Semburan udara putih meledak ke arah Great Wolf, menutupi dirinya dalam sekejap. Menusuk, lapisan permukaan kulit serigala serakah dengan cepat mengembunkan lapisan es dan menutupi seluruh tubuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Bas, hanya dalam beberapa detik, serigala rakus itu membeku menjadi es. Setelah melihat ini, 4 orang hasil rekayasa genetika lainnya saling memandang, dan Kiki bergegas menuju Su Lengyun. Mereka berempat mengeluarkan senjatanya, tangan kedua wanita itu berubah menjadi bilah tajam, dan tangan kedua pria itu berubah menjadi moncong gelap. Su Lengyun memancarkan semburan udara dingin, dan dia melayang di udara. Meriam super, 2 pria dengan 4 lubang tembakan meledak ke arah Su Lengyun. Ledakan, dengan suara keras, semburan cahaya muncul di lokasi Su Lengyun. Semua jendela Prancis pecah seketika. Semua benda di ruangan itu hancur akibat ledakan tersebut. Menguasai, Liu Lianxia bersembunyi di sudut, menatap posisi Su Lengyun dengan mata terbelalak. Dihantam oleh 4 menara sekaligus, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tapi dia dengan cepat menghela nafas lega. Setelah cahayanya menghilang, Su Lengyun masih mengambang di tempatnya. Tubuhnya ditutupi dengan cahaya biru redup. Tubuh yang menyebalkan. Kedua wanita yang tangannya berubah menjadi pisau tajam bergegas menuju Su Lengyun. Mata Su Lengyun dingin, telapak tangannya terangkat kedua arah. Retakan, kedua wanita ini juga mengembun menjadi es batu dalam beberapa detik, kaku di tempatnya. Ekspresi 2 pria yang tersisa akhirnya berubah, dan mereka bergerak gelombang www.novelringan.com gelombang dan ingin bergegas menuju lokasi serigala. Mereka harus segera memecahkan kebekuan dan menyelamatkan serigala serakah. Namun sebelum mereka bisa pergi, anggota tubuh mereka terasa kaku. Retakan, keduanya juga mengembun menjadi es dalam beberapa detik. Menguasai, melihat 5 orang hasil rekayasa genetika dibekukan menjadi es, Liu Lianxia segera keluar. Tuan, es palem Anda sungguh luar biasa. Bagaimana Anda bisa membekukan orang menjadi es dalam beberapa detik? Saat saya menggunakan es palem, sangat sulit untuk membekukan segelas air. Liu Lianxia sepasang mata Humeizi melintas, dan bertanya dengan kagum. Su Lengyun jatuh ke tanah dan berkata dengan nada dingin, jika kamu bisa menghabiskan 90% pikiranmu untuk mengolah Frost Palm, kamu juga bisa melakukannya. Tapi sepertinya kamu lebih suka menaruh pikiranmu di tempat lain. Su Lengyun menatap Liu Lianxia dengan tajam. Jantung Liu Lianxia bergetar, dan dengan cepat memeluk lengan Su Lengyun, dan berkata dengan genit, Tuan, orang-orang baru saja melarikan diri dari kematian dan mereka belum tenang, jadi jangan latih mereka. Su Lengyun menghela nafas dan ingin mengatakan sesuatu. Wah, bagaimana ini bisa terjadi? Saat ini, sebuah suara terdengar. Fang Yu mendorong pintu hingga terbuka dan melihat ruangan yang berantakan dengan 5 patung es berdiri, dengan ekspresi terkejut.
Kakak Yu. Ketika Su Lengyun melihat Fang Yu, wajah dinginnya langsung meleleh. Dan Liu Lianxia di samping, mendengar nama Su Lengyun oleh Fang Yu, seolah-olah dia disambar petir dan membeku di tempatnya. Yu, saudara Yu. Tuan, sebenarnya Fang Yu menggunakan nama yang begitu intim. Anda membuat patung es ini. Fang Yu berjalan ke arah serigala rakus yang telah mengembun menjadi es, menatap Su Lengyun, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bab 190 monster mekanis. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Yah, ini adalah telapak tangan dingin dari Frost Cold Palace kita. Su Lengyun berjalan di belakang Fang Yu dan berkata, langkahmu sangat praktis. Kalau di rumah tidak perlu beli kulkas, seru Fang Yu. Su Lengyun tersenyum tipis, tanpa bicara. Liu Lianxia berkata dengan marah ketika dia mendengarnya, Hanbing Palem adalah metode rahasia dari Frost Cold Palace kami. Kamu benar-benar membandingkannya dengan lemari es, kamu. Sebelum Liu Lianxia selesai berbicara, retakan muncul di patung es di serigala serakah. Mata serigala serakah masih berputar, cahaya dingin berdarah. Sebenarnya belum mati, itu benar-benar orang yang dimodifikasi secara genetik. Mustahil bagi manusia biasa untuk menahan suhu dingin ekstrim yang dibawa oleh pohon es, dan akan mati kedinginan dalam waktu singkat. Su Lengyun sedikit mengernyit dan ingin menembak. Fang Yu menghentikannya dan berkata, jangan khawatir, dia seharusnya datang kepadaku. Aku ingin mendengar apa yang dia katakan. Retakan pada es batu semakin bertambah. Rintik, seluruh es batu pecah. Oh, serigala serakah berteriak ke langit, dan aroma gas putih keluar dari mulutnya. Ketika dokter mengubah tubuh mereka, mereka menghilangkan semua saraf sensorik yang mungkin berdampak negatif pada mereka. Dengan kata lain, mereka tidak akan merasakan sakit, panas atau dingin. Namun di dalam tubuh mereka masih memiliki organ dalam, daging dan darah. Setelah dibekukan, otot-ototnya tampak sangat kaku dan tidak nyaman. Setelah raungan keras, Greedy Wolf menundukkan kepalanya dan menatap Fang Yu di depannya. Orang ini adalah orang yang menjadi target, Fang Yu, dengan kekuatan tempur real-time sebesar 83, dan faktor risikonya mendekati 0 sehingga dia dapat dengan mudah dijatuhkan. Perintah sistem terdengar di benak Greedy Wolf. Hanya 83 kekuatan tempur. Ini terlalu lemah, bukan? Temukan saja prajurit bawaan, kekuatan tempurnya mungkin tidak akan lebih rendah darinya. Mengapa dokter ingin menangkap manusia biasa kembali untuk belajar? Serigala serakah memandang Fang Yu di depannya dengan keraguan di hatinya. Kekuatan orang ini sama sekali tidak sesuai dengan kekuatan tempur yang dia tunjukkan. Dia membunuh Caesar. Suara dokter muncul. Kekuatan bertarung, jawab serigala serakah. Ya, awalnya saya mengira sistem kekuatan tempurnya salah, tapi kemudian saya menelitinya dan tidak ada celah dalam sistem kekuatan tempurnya. Alasan mengapa kekuatan tempur 83 orang ini ditampilkan adalah karena saat ini, kekuatan tempurnya adalah memang benar hanya 83. Maksudmu, efektivitas tempurnya akan meningkat seiring pertarungan. Serigala keserakahan bertanya, inilah yang ingin saya pahami, dan itulah mengapa saya meminta Anda untuk membawanya kembali belajar. Dokter berhenti sejenak, dan berkata, gunakan saja mesin itu secara langsung untuk menyelesaikan tugas secepatnya. Ini semakin merepotkan. Apakah kamu ingin menggunakan sistem itu di sini? Aku khawatir itu akan menimbulkan banyak suara. Greedy Wolf bertanya dengan heran. Tidak masalah, setelah menjatuhkan orang itu, segera tinggalkan Huaxia. Kata dokter, dimengerti, dokter. Serigala serakah setuju. Hei, siapa namamu? Fang Yu bertanya sambil menatap serigala di depannya tanpa berbicara. Saya Greedy Wolf, dari Laboratorium Genetika. Tugas hari ini adalah menangkap Anda kembali dan membiarkan dokter belajar. Kata serigala keserakahan. Tangkap aku kembali untuk belajar. Fang Yu mengangkat alisnya. Ya, serigala serakah menyeringai, memperlihatkan taring tajam dan padat di mulutnya. Apakah ini senyumanmu? Menjijikkan, kata Fang Yu. Serigala serakah tidak berbicara, tangannya terbuka, dan lubang berbentuk berlian muncul di dadanya, dan semburan cahaya merah muncul. Aliran panas terpancar darinya. Pada saat yang sama, 4 orang hasil rekayasa genetika lainnya di ruangan yang telah dibekukan menjadi es memiliki bentuk berlian yang sama di dada mereka, dan cahaya merah yang sama muncul.
Es batu yang mengembun di atasnya dengan cepat meleleh menjadi air dan langsung berubah menjadi uap. Benda berbentuk berlian ini mengandung energi yang sangat dahsyat. Panas sekali. Ruangan itu sangat panas, Liu Lianxia basah kuyup oleh keringat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Su Lengyun meliriknya dan mengulurkan jarinya. Semburan kemarahan biru muda menyelimuti Liu Lianxia, membuat Liu Lianxia langsung merasa merinding. Fang Yu, ini adalah mesin tenaga terbaru yang dikembangkan oleh laboratorium genetika kami. Anda adalah orang pertama yang merasakan kekuatannya. Selamat menikmati. Keserakahan serigala berkata dengan ringan. Pada saat ini, 4 orang lainnya di ruangan itu, seperti magnet yang menarik satu sama lain, dengan cepat bergerak mendekati lokasi serigala. Segera, mereka berempat ditempatkan di sisi Great Wolf. Berlian merah yang bersinar di dada mereka perlahan terentang dan menyatukannya. Selanjutnya, anggota tubuh kelima orang itu mulai menyatu. Anggota badannya dekat dengan anggota badan, kepala dibenamkan di dada, tiba-tiba sebuah mulut terbuka di belakang kepala, dan sebuah tangan dimasukkan ke dalam. Apakah ini masih manusia? Melihat pemandangan ini, wajah Liu Lianxia menjadi pucat. Ini aneh dan menjijikkan. Sebagian besar organ dalam mereka telah diubah menjadi mesin, hanya menyisakan sebagian daging dan darah mereka sebagai pembawa. Dalam waktu singkat 30 detik, kelima orang itu menyatu sepenuhnya, berubah menjadi monster mekanis setinggi lebih dari 2 meter, dengan 6 anggota badan dan 3 kepala. Sepertinya yang disebut dokter itu adalah penggemar Transformers, keren sekali. Fang Yu menatap monster mekanik di depannya dan tertawa. Selama kamu bergabung dengan kami, kamu juga dapat menikmati kekuatan yang begitu kuat. Kata kepala tengah, kepala serigala. Itu jelek, aku tidak tertarik, kata Fang Yu. Kalau begitu terserah kamu, kata Greedy Wolf, mengulurkan tinju dan menyerang ke arah Fang Yu. Fang Yu mengambil langkah ke kiri dan dengan mudah lolos dari pukulan itu. Ledakan, seluruh dinding di belakang Fang Yu meledak, dan sebuah lubang besar muncul, dan di luarnya tingginya hampir 100 meter. Apa, kali ini, penghuni hotel di lantai ini akhirnya merasakan ada yang tidak beres dan berteriak. Apakah ini kekuatan mesin baru? Greedy Wolf bergumam sambil melihat tangan besinya. Pada saat yang sama, beberapa anggota tubuh lainnya bergerak. Kini tubuhnya memiliki 5 otak di dalamnya. 5 orang bisa mengendalikan tubuh, namun keputusan akhir tetap ada pada inti Great Wolf. Wow, sebuah pisau tajam diayunkan ke arah Fang Yu, dengan sangat cepat. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya dan langsung mengambil pisau itu dengan lengannya. Engah, suara benturan logam yang tajam. Bilahnya langsung patah. Serigala serakah pun melangkah maju sejenak. Ledakan, seluruh ruangan bergetar. Dia mengangkat tangan besinya lagi dan menyerang Fang Yu dengan pukulan. Kali ini, Fang Yu tidak bersembunyi. Ketika dia hendak bertemu Fang Yu, beberapa lubang tiba-tiba muncul di buku-buku jari tangan besar ini, dan meriam super yang kuat menyembur keluar darinya. Ledakan, dengan suara keras, Fang Yu dipukul langsung oleh tinjunya, dan pada saat yang sama dia dibombardir oleh negara adidaya, dan seluruh orang terbang seperti bola meriam. Berani memukulku langsung, benar-benar mencari kematian. Serigala serakah mencibir di dalam hatinya. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang serigala serakah. Yang kuinginkan adalah orang yang hidup, jangan bunuh dia. Suara dokter terdengar. Saya mengerti, dokter. Baru saja pukulan ini hanya menggunakan kurang dari 50% kekuatan. Fang Yu tidak boleh dibunuh, kata serigala serakah. Ekspresi Su Lengyun segera berubah ketika Fang Yu dipukuli, dan aura kuat muncul di tubuhnya. Kamu, sial. Su Lengyun maju selangkah, menyatukan telapak tangannya, dan meledak bersama. Anggota badan dan kaki di kedua sisi monster itu langsung menutup menjadi satu untuk membentuk perisai. Ledakan, dengan suara keras, seluruh ruangan akan runtuh. Pintu dan dinding di belakang monster itu langsung meledak. Namun monster itu masih berdiri di tempatnya. Su Lengyun mengeluarkan telapak tangannya satu demi satu. Bang, bang, bang. Dengan suara demi suara, seluruh lantai berguncang, dan hampir runtuh. Namun monster berkaki 6 itu masih berdiri di tempatnya. Serangan Su Lengyun sepertinya tidak berdampak banyak. Tidak ada gunanya, anggota tubuh kita terbuat dari tiang Tiandou yang paling keras. Bahkan jika kamu menghancurkan seluruh bangunan, kami tidak akan mengalami kerusakan apapun. Serigala serakah berkata dengan acuh tak acuh. Pertarungan Tiandou.
Tidak heran ia mampu menahan serangan berturut-turutnya. Su Lengyun mengerutkan kening, wajahnya sedikit jelek. Jeritan masih terdengar dari luar. Jelas banyak orang yang tinggal di hotel ini. Dia tidak bisa terus menyerang seperti ini, jika tidak, hotel ini akan benar-benar runtuh, dan banyak manusia tak bersalah akan terlibat. Namun, tanpa menyerang, bagaimana cara mengatasi monster mekanik di depan? Anda, serahkan padaku untuk menghadapinya. Aku paling suka menghadapi hal sulit seperti ini. Pada titik tertentu, Fang Yu kembali ke kamar dan berjalan perlahan di depan monster mekanik itu.